Direktur Pabrik Elektronik Kabupaten Qinghe, Lin Xiangdong, memimpin karyawan inti pabrik. Dengan hormat menyambut Anda, Tuan Direktur Utama. Dengan hormat menyambut Anda, Tuan Direktur Utama. Laulin, kedatangan saya kali ini hanya untuk menghadiri perayaan ulang tahun ayah mertua saya. Apakah tidak berlebihan Anda membuat penyambutan sebesar ini? Sudah cukup kan? Tuan Direktur Utama, Anda adalah dermawan besar bagi Kabupaten Qinghe kami. Dulu, jika bukan karena Anda mendirikan pabrik dan berinvestasi di Kabupaten Qinghe kami pasti masih menjadi daerah miskin sampai sekarang. Kabupaten Qinghe adalah kampung halaman istri saya. Investasi saya di sini sudah sewajarnya. Oh ya, hadiah ulang tahun untuk ayah mertua saya yang saya minta. Sudah siap? Sudah lama saya siapkan untuk Anda. Ini adalah arak yang sudah disimpan selama 100 tahun, yang disiapkan untuk ayah mertua Anda, dan juga ginseng liar berusia 100 tahun. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan hadiah untuk ibu mertua Anda. Ini adalah gelang giok kaca jenis imperial hijau. Bagus sekali. Laulin, Anda sangat perhatian. Oh, ya, Tuan Direktur Utama, sesuai dengan rencana Anda sebelumnya, putra Anda, Lu Xiaoyang, telah menyelesaikan masa magang 6 bulan di pabrik elektronik. Saya berencana, bulan depan, saya akan mempromosikannya menjadi kepala bengkel. Langsung dipromosi menjadi kepala bengkel setelah selesai magang. Ini sepertinya kurang pantas, bukan? Ini akan sulit diterima oleh yang lain. Biarkan dia tetap di tingkat dasar dan menambah pengalaman 1 tahun lagi. Baik. Oh ya, istri dan putra saya masih belum tahu siapa jati diri saya yang sebenarnya. Saya berencana di pesta ulang tahun ayah mertua saya untuk mengumumkan berita ini, memberi mereka kejutan. Kau beritahu semua orang, jangan sampai ada yang membocorkannya. Ya, saya jamin akan menjaga rahasia ini. Halo istriku, saya sudah tiba di Kabupaten Qinghe. Baik, kau dan Xiaoyang pergi duluan. Saya akan segera menyusul. Laulin, biarkan yang lain pulang menemani keluarga mereka. Selamat jalan, Direktur. Selamat jalan, Direktur. Selamat. Semua warga ini baik sekali. Ingatlah besok, datang untuk makan-makan ya. Baik, Mobilnya sudah datang. Bu, kami sudah pulang. Ayah, ibu, Ayah, saya doakan ayah, panjang umur dan bahagia selalu. ayah, ini persembahan saya untuk ayah. Mautai yang sudah lama disimpan. Bagus, Bu, Wang Long juga membawakan ibu hadiah, kosmetik mewah. Bagus. Terima kasih menantuku yang baik. Bu, kenapa sungkan begitu? Saya perkenalkan kepada kalian semua, ini menantu sulung saya, Wang Long. Di daerah kita ini, dia menjabat di pabrik elektronik grup Shengxi sebagai kepala departemen produksi. Ayah, ibu, kami sudah pulang. Ayah? Ayah, hari ini adalah ulang tahun. Ayah yang ke-60, saya ucapkan, selamat ulang tahun. Bagus. Saya tahu ayah suka minum teh. Khusus saya siapkan untuk ayah, Puer yang berusia 20 tahun. Bagus. Ibu, ini hadiah untuk ibu, Cordyceps sinensis. Terima kasih putriku. Terima kasih menantuku yang baik. Kalau begitu kami doakan kalian berdua. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Bagus. Lihatlah kalian, lihatlah menantu mereka. Ada Mercedes, ada BMW, benar-benar. Satu sama lain makin sukses ya. Ayah, ibu, saya juga sudah pulang. Pak Jiang, bukankah itu Lu Jiangwo, menantu ketiga keluarga kalian yang bekerja kasar di kota? Keluarga Jiang tidak punya menantu yang tidak berguna seperti ini. Ayah, saya kembali untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Apakah kedua wanita itu belum pulang? Seharusnya mereka sampai lebih dulu dari saya. Orang yang memalukan, kenapa kamu kembali ke sini? Bukankah itu Porsche? Ayah, Kapan Xiaoyang membeli Porsche? ayah, nenek, kakek, Xiaoyang, di mana ibumu? di belakang. Terima kasih. Sama-sama. Ayah, ibu. Suamiku, Xiaoyang, di mana mobilmu yang dulu? Mobilku mogok di tengah jalan, tepat bertemu Paman Huo. Dia mengantarkan ibuku bersamaku. Paman Huo? Xiaoyang,
Lain kali jangan mengendarai mobil orang lain. Aku kira Xiaoyang sudah sukses. Ternyata hanya mengendarai mobil orang lain ya. Jiang Wo, jangan salah paham. Huo Sicheng adalah teman SMA aku di kabupaten. Kebetulan Xiaoyang bilang dia belum pernah mengendarai mobil sebagus ini, jadi dia membiarkan Xiaoyang mencobanya untuk merasakannya. Anak muda, bagaimana mobilku? Cukup bagus kan? Keren sekali. Kapan ya aku bisa mengendarai mobil ini? Kepala Huo, senang bertemu denganmu. Saya adalah kepala bengkel kerja di pabrik elektronik kita. Nama saya Wang Long. Kepala Wang. Kepala Huo. Saya adalah kepala bagian keamanan pabrik kita. Chen Sihai. Kepala Chen. Betul, betul, betul. Kepala Wang. Di pabrik kita sama-sama setara. Kenapa begitu sungkan? Hai, siapa ini? Beliau ini, saya harus memperkenalkanmu dengan baik. Beliau ini adalah putra dari wakil direktur pabrik kita, sekaligus kepala bagian pengadaan pabrik kita, Huo Sicheng, kepala Huo. Saya ingat sekarang. Apa? Kamu adalah teman sekolah. Yao Yao di SMA. Saya bahkan ingat kamu dulu pernah mengejar-ngejar Yao Yao anak saya kan? Betul. Tante. Tapi saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Yao Yao saat itu, sampai dia tertarik pada sampah seperti ini. Huo Sicheng, sudah cukup. Diam. Yao Yao benar-benar tidak tahu menilai orang. Seandainya dulu kamu memilih dia. Tante, sekarang pun masih belum terlambat. Saya masih lajang. Asalkan Yao Yao mau, saya dengan senang hati akan menjadi menantu Tante. Apa yang kamu katakan itu sungguhan? Tante, tentu saja sungguhan. Yao Yao, kamu dengar apa yang Tuan Muda Huo katakan? Cepat ceraikan sampah itu. Ibu, hari ini adalah ulang tahun ayah yang ke-60. Bisakah ibu berhenti bercanda? Ya Bu, jangan bicara omong kosong lagi. Kapan saya bicara omong kosong? Tuan Muda Huo, tidak peduli kamu pernah menikah dan punya anak sebesar ini, dia mau melihatmu adalah berkah bagimu. Cepat ceraikan si pecundang ini dan segera nikahi Tuan Muda Huo. Tuan Muda Huo, dialah yang ada di benak saya, menantu idaman. Hanya seorang kepala departemen pengadaan sudah bisa membeli mobil mewah semahal ini. Sepertinya departemen pengadaan menghasilkan banyak uang haram. Huo Sicheng, kamu menerima suap dan menimbun uang hasil korupsi, ya? Ini bukan urusanmu. Lu Jiangguo, kamu ini pecundang? Apa hakmu meragukan Tuan Muda Huo? Tuan Muda Huo, terus terang saja, begitu kalian bertiga turun dari mobil, rasanya sangat jelas bahwa kalian adalah keluarga kecil yang bahagia. Ibu benar sekali. Yao Yao, ibumu benar. Tuan Muda Huo dan kamu baru pasangan yang sangat serasi. Bukan seperti si pecundang itu, berdiri di depan saya, membuat saya merasa sial saja. Nenek, kakek, kalian tidak boleh bicara seperti itu. Dia... Bu, saya tidak akan menceraikan Jiang Wo. Itu bukan terserah kamu. Sudah. Paman, Bibi, masalah saya dan Yao Yao, kita tunda dulu. Kita bicarakan beberapa hari lagi. Hari ini, Direktur Utama Grup Shengxi akan datang ke Kabupaten Qinghe kita. Kudengar dia sudah tiba di pabrik elektronik, saya harus pergi menemuinya. Paman, nanti saya akan menyiapkan hadiah yang layak dan berikan ucapan selamat ulang tahun yang pantas untuk Paman. Saya permisi dulu. Baik. Pekerjaan memang lebih penting, pekerjaan memang harus diutamakan. Sudah, semuanya, mari kita masuk rumah. Tidak bisa diharapkan. Melihatmu membuatku sial. Bu, aku sudah bilang padamu, jangan bawa aku ke sini. Kakek dan nenek tidak pernah menyukaiku sejak kecil. Paman iparku adalah atasan di pabrikku, dan dia selalu meremehkanku. Kedua sepupuku hidup lebih baik dariku, aku tidak ingin direndahkan oleh mereka. Dasar anak nakal, apa yang kamu katakan? Kalau kamu tidak datang ke ulang tahun kakekmu, bagaimana istrimu bisa menanggung malu? Kamu sudah bekerja sekarang? Jika kamu ingin dihormati orang lain, berjuanglah sendiri. Sudahlah, begitu kamu kembali, kamu langsung menceramahi anakmu. Aku sudah terbiasa hidup sulit selama lebih dari 20 tahun ini, jadi aku tidak masalah. Tapi seandainya kamu punya sedikit saja kemampuan, sedikit saja membantu Xiaoyang, dia tidak akan direndahkan oleh seluruh keluarga. Sebenarnya, kepulanganku kali ini Sudah, jangan katakan lagi. Xiaoyang, masuklah. Ambil kursi sendiri dan duduklah. Bu, ayah, duduklah. Xiao Sui, Xiao Hong, bagaimana kabar cucu sulung dan cucu keduaku? Sekarang? Ayah, Wang Hao kami sekarang sukses sekali. Sekarang dia bekerja di grup Shengxi. Di kantor cabang wilayah Huadong, katanya. Presiden kantor cabang itu sangat menghargainya. Ayah,
Chen Fei kami, juga lumayan akhir-akhir ini. Dia adalah manajer, Departemen Penelitian dan Pengembangan di kantor cabang wilayah Huadong ini. Bagus, bagus, bagus. Cucu sulung dan cucu keduaku. Sama-sama sukses. Xiao Yang, apa pekerjaanmu di pabrik? Hanya bekerja serabutan di pabrik. Benar-benar tidak ada kemajuan? Ayah, Xiao Yang baik-baik saja. Kenapa ayah bisa berkata seperti itu padanya? Dia bekerja sangat keras di pabrik. Keras? Apa kerja keras bisa memberimu makan? Lu Jiangwo, jangan lupa. Leluhurmu sangat miskin hingga hanya memakai celana sobek, nasib kemiskinan yang diturunkan oleh leluhurmu, dengan mengandalkan kerja keras. Bisakah itu mengubah nasib? Ayah, anak ini, di bengkel pabrik kami, dia hanyalah seorang pekerja. Saya adalah kepala bengkel. Apakah dia tidak berguna atau tidak? Mana mungkin saya tidak tahu. Paman, betapa berdedikasinya saya bekerja di pabrik, bagaimana saya bisa menjadi tidak berguna? Kalau kamu memang punya kemampuan, kamu magang di pabrik selama 6 bulan, tapi belum diangkat. Hei, perlu kamu ketahui, bukan saya yang sengaja menahanmu, tapi kepala pabrik Lin yang terus menunda pengangkatanmu. Katakan, apakah kamu ini memang tidak berguna? Nak, semua ini salah ayah. Lu Jiangwo, kamu masih tahu kalau itu salahmu? Anakmu sekarang, bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu anakku, tahu tidak? Pepatah mengatakan, seperti apa ayahnya, begitulah anaknya. Orang tidak berguna melahirkan seorang yang tidak berguna, bukankah itu sudah sewajarnya? Kakak kedua, kata-katamu terlalu menyakitkan. Nah, awalnya ayah ingin kamu di bengkel untuk berlatih dengan baik, menempa karaktermu. Itulah sebabnya ayah meminta Pak Lin untuk tidak mengangkatmu. Ayah tidak menyangka kamu akan diremehkan oleh orang-orang yang berpikiran sempit ini, melukai harga dirimu. Ayah kurang mempertimbangkan, tapi jangan khawatir. Lau Lin sudah bilang, bulan depan dia akan menjadikanmu karyawan tetap dan juga akan menaikkan jabatanmu. Hei, apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Dia bilang Laulin? Aku bilang, Lu Jiangguo? Laulin, yang kamu sebutkan itu? Jangan-jangan, dia adalah kepala pabrik Lin di pabrik elektronik kita, ya? Betul, dia orangnya. Aduh, ya Tuhan. Lu Jiangguo, kamu lucu sekali, sih. Maksudmu, kamu yang menyuruh kepala pabrik Lin sengaja tidak mengangkat anakmu sebagai karyawan tetap? Dengar dari perkataanmu, kamu bahkan bisa memberi perintah kepada kepala pabrik Lin, ya? Benar. Lu Jiangwo. Siapa kamu sebenarnya? Coba katakan, kamu itu hanya tukang angkut batu bata di lokasi konstruksi kota? Memangnya kamu punya hak apa kenal dengan kepala pabrik Lin kita? Masih saja sesumbar, mau memberi perintah kepada kepala pabrik Lin kita. Coba, cepat, berikan satu perintah. Coba kamu beri satu perintah sekarang, biar aku lihat. Jiang Yao, ulu suamimu yang hebat itu. Dia benar-benar tidak punya malu. Jiangwo, bahkan bisa membuat kebohongan yang tidak masuk akal seperti ini. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Sayang, yang aku katakan semuanya benar. Bisakah kamu berhenti bicara sekarang? Dengar tidak? Inilah yang namanya memberi perintah. Belajarlah. Ayah, Ibu, sudah mendekati jam makan. Aku ke dapur sebentar untuk menyiapkan. Kenapa kau masih berdiri di situ? Cepat sana. Jiangwo, Xiaoyang, kalian ikut bantu aku juga. Ayo. Ayo cepat. Sekarang berani marah? Jiangwo, hari ini kita sekeluarga berkumpul. Tidakkah kau bisa sedikit menahan diri? Kita sudah menahannya bertahun-tahun. Mereka mau bilang, apa tentangku? Aku terima. Tapi, jika mereka memperlakukanmu dan Xiaoyang seperti ini, aku tidak setuju. Ayah, bukankah tadi ayah bilang di luar? Kalau mau dihormati orang lain, kita harus mengandalkan diri sendiri. Tetapi kalau ayah punya kemampuan seperti suami bibi pertama dan suami bibi kedua, akankah mereka meremehkan ibu dan aku? Kau bahkan meremehkanku juga, nak. Bukan begitu, ayah. Aku dan ibu tidak pernah merasa rendah kepadamu. Tapi, bisakah ayah tidak berbohong seperti tadi lagi? Bukankah lebih baik kita bersikap realistis? Anakku, pulanganku kali ini, aku berencana memberimu dan ibumu kejutan. Tadi aku sedikit gegabah, hampir saja keceplosan. Namun karena kalian tidak percaya, kejutan ini masih ada. Tunggu dan lihat saja. Jiangwo, aku dan anak kita tidak pernah mengharapkan ayah memberi kami kejutan apapun. Selama ayah tidak lagi membantah orang tua, aku sudah sangat bersyukur. Xiaoyang, tolong ibu potongkan mentimun itu ya. Ayah, saya tuangkan minumannya untuk Anda. Bagus. Mari kita semua ucapkan, Semoga semoga ayah panjang umur. Sehat selalu.
Ayo, Minumlah. Hari ini, anggur yang enak, anggur yang enak. Semua tempat duduk sudah terisi, tambahkan saja 3 kursi lagi. Menambahkan kursi apa? Siapa yang mengizinkanmu? Kita berguna itu, duduk di meja. Lu Jiangguo, kali ini kamu kembali untuk merayakan ulang tahun ayah. Coba lihat kakak ipar tertuamu. Dia membelikan maota yang sudah lama dan produk perawatan kulit mewah. Lalu lihat kakak ipar keduamu. Dia membelikan teh puer terbaik dan suplemen kesehatan premium. Kamu? Apa yang bisa kamu beli? Cuma menenteng tas usang. Aduh, menyedihkan sekali. Bu, jangan khawatir. ini kotak besar dan kotak kecil. Ayah, ini yang saya siapkan. Untuk ayah, anggur yang disimpan 100 tahun. Anggur 100 tahun? Aku bilang kau ini pecundang. Jangan-jangan kau membeli anggur palsu seharga belasan ribu rupiah di warung pinggir jalan? Ayah, lihat kemasannya sangat lusuh. Ayah berani minum anggur ini? Benar? Apakah ini hanya lobak busuk? Kau masih berani membawa ini? Kakak ipar, ini ginseng gunung tua berumur 100 tahun. Aduh. Ini benar-benar anggur tua 100 tahun? Dan ginseng 100 tahun? Hah? Adik ipar? Kakak iparmu tadi. Salah menilaimu ya? Dalam hal membual, kakak iparmu salut sekali. Gelang ini? Kau tidak akan bilang ini giok, kan? Kakak kedua, ini memang giok. Kau pikir kami tidak pernah melihat dunia luar? Hah? Ini hijau seperti botol bir? Kau bilang ini giok? Ini jelas terbuat dari bahan kaca. Kerajinan tangan ini paling mahal di luar. 160.000. Lu Jiangguo, kau mengirim lobak, mengirim gelang palsu, itu masih bisa dimaafkan. Tapi anggur, sesuatu yang masuk ke tubuh. Kau berani membelinya sembarangan untuk diminum ayah? Kau tidak sengaja ingin? Dasar anak tidak tahu diri. Kau membawa sampah ini saja sudah keterlaluan. Kau bahkan ingin mencelakaiku. Ayah, jangan marah. Jiangguo tidak akan melakukan hal seperti itu. Diam. Kelihatannya kalian sekeluarga tidak tulus datang untuk merayakan ulang tahunku. Ini ginseng 100 tahun ya. Aku akan membuatmu jadi 100 tahun. Dan gelang ini, aku dengar dari orang-orang, gelang palsu ini mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Bu, ada apa sih? Kenapa kalian bersikap seperti ini? Bagi saya sih tidak masalah. Hanya takut ibu nanti menyesal. Maksudmu dengan mengatakan itu, anggur tua simpanan 100 tahunmu ini benar-benar asli? Maaf ya, tangan saya terpeleset. Sungguh memalukan. Jiang Yao, cepat ambil pel dan bersihkan lantai. Ini adalah ulang tahun saya yang ke-60, kalian hanya membawa barang sampah seperti ini. Yang duduk di meja ini adalah orang-orang terhormat keluarga Jiang. Terlepas dari berapa nilai hadiah yang saya berikan padamu, apakah aturan keluarga Jiang adalah siapa yang sukses dan punya uang, dialah yang berhak duduk di meja untuk makan? Memangnya bukan begitu? Keluarga Jiang sekarang memang memiliki aturan itu. Kami sudah sangat bermurah hati. Bibi, kau sudah keterlaluan. Anak nakal, berani-beraninya kau bicara seperti itu pada bibimu? Kakak ipar, tenang, tenang. Chao Yang, ini bukan paman kedua yang bicara. Kau sebaiknya menasihati ibumu dengan baik, dan ayahmu yang tidak berguna ini, untuk segera bercerai. Lalu menikah lagi dengan Tuan Muda Huo. Tidak mungkin. Kalian sungguh semakin keterlaluan. Saya tidak akan bercerai dengan Jiangguo. Saya sudah mengerti, aturan keluarga Jiang ini adalah siapa yang punya uang, siapa yang sukses, baru bisa mendapatkan rasa hormat, benarkah? Betul sekali. Kenapa? Jangan-jangan kau ingin bilang, kau adalah orang kaya? Aset gabungan kalian berdua, bahkan tidak mencapai 1/1000 dari 10 juta aset saya, kedua anak kalian di hadapan saya, bahkan tidak pantas menjadi pelayan. Jiang Yao, coba katakan, suami sampahmu ini, apa dia sudah gila? Sudah beberapa tahun tidak bertemu, dia malah terus mengoceh tidak jelas. Silu sampah ini, tolonglah kalau mau membual, gunakan otakmu. Uang kita berdua saja tidak sampai 10 juta dari uang mereka. Kamu tahu berapa jumlah uang itu? Jiangguo, bisakah kamu berhenti membual? Aku sudah menikah denganmu lebih dari 20 tahun. Aku tidak pernah meremehkan kemiskinanmu. Aku menikahimu saat itu, hanya karena kamu jujur. Tetapi, sekarang kamu malah belajar berbohong, dan itu di depan Xiaoyang. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Istriku, aku mengatakan yang sebenarnya. Masih saja bilang sebenarnya? Kalau kamu benar-benar kaya, apa kamu akan membiarkan Jiang Yao memakai pakaian lusuh begini, membawa tas yang begitu jelek, dan anakmu mengendarai mobil bobrok itu? Benar. Lihatlah hadiah yang dibelikan suamiku.
Untukku di hari jadi pernikahan Hermes, model terbaru, barang mewah kelas atas. Kamu mungkin belum pernah melihatnya seumur hidupmu kan? Kakak ipar, tasmu yang jelas-jelas palsu ini lebih baik tidak usah dipamerkan. Omong kosong apa yang kamu katakan? Dasar sampah. Suamiku adalah kepala bengkel di pabrik elektronik. Mana mungkin dia memberiku barang palsu? Gaji tahunan 500.000. Justru kamu, apa yang kamu belikan untuk istrimu dan anak kesayanganmu yang sangat kamu cintai? Apa yang kamu belikan? Tentu saja aku sudah menyiapkan hadiah untuk istri dan anakku. Jiang Yao sangat menghargai ikatan kekeluargaan, jadi aku juga sudah menyiapkan hadiah untuk kalian semua yang hadir di sini. Hadiah? Mana hadiahnya? Keluarkan sekarang. Hadiahnya seharusnya sedang dalam perjalanan, sebentar lagi sampai. Dasar tidak berguna. Aku rasa kamu hanya mencoba mengulur waktu ya. Ji Angwo, jangan coba-coba memaksakan diri lagi. Sayang, aku mengatakan yang sebenarnya. Ramai sekali di sini. Aduh, sungguh meriah. Tuan Muda Huo, silakan, silakan, Tidak usah sungkan, tidak usah sungkan. Ayo, ayo, ayo. silakan. Selamat ulang tahun panjang umur. Silakan duduk, duduk, duduk. Semuanya silakan duduk, semua duduk, duduk. Astaga, kepala Wang ini. Anda terlalu baik, terlalu baik. Baik, 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 baik. Bibi, saya, Xiao Huo, bisa mengurus diri sendiri, saya ambil sendiri. Tuan Muda Huo, kenapa Anda sudah kembali secepat ini? Tadi saya berniat pergi ke pabrik untuk bertemu dengan direktur utama, tetapi kepala pabrik Lin bilang, direktur utama pergi merayakan ulang tahun ayah mertuanya. Saya pikir, sementara tidak bisa bertemu. Jadi, saya sudah menyiapkan hadiah yang berharga dan datang menjenguk paman terlebih dahulu. Ayah mertua direktur utama grup Shengxi, ternyata ulang tahunnya sama dengan saya. Tunggu suatu kehormatan. Bukankah ini kebetulan sekali, paman? Ah ya, Tuan Muda Huo, Ya? Anda juga membawa hadiah berharga? Aduh, saya lupa soal itu. Hadiah saya. Ada di mobil di luar, saking banyaknya, saya tidak bisa membawanya sendiri. Nanti saat saya pulang, saya harus merepotkan kedua kakak ipar untuk membantu membawakan hadiahnya. Ini sudah kewajiban kami. sudah seharusnya. Terima kasih, Tuan Muda Huo. Aku masih ada di sini. Kau malah di depanku, memanggil mereka ipar. Huo Si Cheng, perhatikan panasmu. Paman dan Bibi, benar-benar penyayang ya. Aku tidak menyangka, dalam keluarga besar kita ini, sampah ternyata boleh berbicara. Huo Si Cheng, apa yang kau bicarakan? Diam. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Aduh, Bibi, jangan marah. Boleh tahu? Tadi kalian membicarakan apa? Sepertinya sangat ramai ya. Itu, si Lu Jiangwo, sampah itu hanya membual, katanya sudah mengirimkan hadiah untukku dan kakakku, tapi nyatanya tidak ada apa-apa sama sekali. Iya, benar. Yang dia berikan untuk ayah dan ibuku. Semuanya sampah. Mana mungkin dia memberiku hadiah yang bagus? Bahkan jika benar-benar ada hadiah, aku juga tidak mau. Aku merasa itu murahan. Kau yang bilang begitu. Nanti kalau hadiahnya sudah sampai, jangan sampai kau menyesal. Hadiah dari sampah sepertimu, jangankan dibandingkan dengan Tuan Muda Huo, jika hadiah yang kau berikan bisa melebihi hadiah yang kuberikan, aku akan menjilat sepatumu. Aku berani bertaruh denganmu, jika sampah sepertimu membawa hadiah yang lebih mahal daripada hadiahku dan ipar, asalkan lebih mahal 100 rupiah saja. Aku akan sendiri, menampar wajahku sendiri. Bagus. Ingatlah apa yang kalian berdua katakan. Karena ini taruhan. Tidak bisa hanya aku yang menentukan. Lu Jiangwo, begini saja. Jika hadiah yang kau bawa tidak lebih mahal dari milik kami, walaupun hanya lebih murah 100 rupiah, kau harus menampar dirimu sendiri 10 kali. Bagaimana? Baiklah. Bagus, dia bilang setuju. Bagus. Jadi, aku sering bilang, untuk menjadi manusia, kita harus memiliki hati yang bersyukur. Hari ini, aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada paman. Sebenarnya ini adalah hal yang harus kita sebagai generasi muda lakukan. Namun paman dan bibi bahkan menyiapkan untukku seorang pecundang menampar wajahnya sendiri. Acara seperti ini sungguh membuatku merasa terhormat. Bawa hadiahnya. Hadiah datang. Bawa hadiahnya. Permisi, apakah ini kediaman keluarga Jiang dari desa King Sui? Ya, ini keluarga Jiang. Kau siapa? Ketua direksi tidak mengizinkan saya mengungkapkan identitas. Untungnya reaksi saya cepat, saya tidak menyebutkan dua kata terakhir. Saya datang khusus untuk memberikan hadiah kepada ketiga saudari keluarga Jiang.
Begitu banyak tas Hermes. Jika ini asli, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Lu Jiangwo, apa yang kau lakukan? Kakak ipar, coba lihat. Ini baru Hermes edisi terbatas tahun ular yang asli. Kau berani memberiku yang palsu. Saya juga ditipu oleh orang lain. Ini semua diberikan kepada kita? Sudah saya katakan, kakak ipar pertama dan kedua mendapatkannya. Tapi yang terbaik ini harus diberikan kepada Yao Yao. Sayang, ini untukmu. Ini benar-benar untukku? Tepat sekali, yang paling mahal ini, edisi terbatas tahun ular, diberikan khusus untuk Nyonya Jiang Yao. Lu Jiangguo, kau tidak mungkin mengatakan bahwa semua tas ini sepenuhnya kau beli, kan? Menurutmu dari mana dia dapat uang sebanyak ini? Apa jangan-jangan selama ini di luar? Dia sukses besar? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Apa yang dipakai si tidak berguna ini untuk membeli? Berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan? Jiangwo, ini sebenarnya ada apa? Istriku, tas-tas ini memang bukan aku yang beli, tapi Bukan kau yang beli? Lalu, untuk apa kau berlagak? Aku tahu. Tuan Muda Huo, bukankah sekarang dia sedang mengejar adik ketiga? Pasti Tuan Muda Huo yang membelinya. Tuan Muda Huo, apa yang kukatakan ini benar? Adik ketiga. Lihat betapa baiknya Tuan Muda Huo kepadamu. Cepat ceraikan si tidak berguna ini. Aku tidak menyiapkan ini. Jangan-jangan pihak atas menghargaiku, lalu dengan sengaja mengaturnya? Aku tahu, Tuan Muda Huo kan kepala Departemen Pengadaan di pabrik kita. Mereka, pasti karena menghormati Tuan Muda Huo, makanya mereka datang, menjilat dan memberi hadiah. kau bilang semua ini karena dia? Jelas saja. Bukan karena aku. Apa karena kau? Ku beritahu, aku ini kepala Departemen Pengadaan di pabrik elektronik. Orang-orang yang ingin mengenalku setiap hari itu banyak sekali. Benar, 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 benar. Cuma kamu? Tidak tahu diri. Memangnya kamu siapa? Kamu siapa? Siapa juga yang kenal kamu? Anak muda, terima kasih. Terima kasih sudah mengantarkan hadiah ini langsung padaku. Kamu dari perusahaan mana? Tahun depan, proyek pengadaan pabrik elektronik kami akan memprioritaskan perusahaanmu. Tidak ada hubungannya denganmu? Nakalnya. Aku tahu. Tidak ada hubungannya denganku. Berarti ini karena menghormati ayahku, kan? Kamu dan ayahmu, memangnya kalian itu siapa? Tuan Lu... Kau berani mendorongku? Kau tahu siapa aku, dasar rendahan? Kau tahu siapa dia, dasar rendahan? Aku... Kenapa mereka begitu hormat pada Lu Jiangwo ini? Bahkan memanggilnya Tuan Lu. Mungkinkah menantu ketiga kita ini benar-benar orang besar? Tidak mungkin, dia hanya kuli bangunan. Memangnya dia orang besar seperti apa? Tas-tas ini semua diberikan oleh Tuan Lu? Istriku, lihat, aku tidak membohongimu, kan? Adik ipar, kami sudah berbicara buruk tentangmu tadi. Kalau begitu, apa kami masih bisa mengambil tas ini? Ya, Sudah aku bilang, kakak tertua dan kakak kedua akan mendapatkannya. Aduh, menantu, kakak tertua dan kakak keduamu sudah dapat. Mana tasku? Ibu, jika semua tas ini dijumlahkan, harganya masih lebih murah dari gelang yang kuberikan pada ibu. Sayangnya ibu menghancurkannya. Apa? Mungkinkah gelang itu adalah benda berharga? Dan untuk kedua kakak ipar, tadi sepertinya kalian bilang, jika hadiahku lebih mahal daripada hadiah yang kalian beli, setiap 100 rupiah perbedaannya, kalian akan menampar diri sendiri sekali. Di dalam tas ini ada struknya, kalian bisa lihat dan hitung sendiri berapa kali kalian harus menampar diri. Jiji Jiangwo. Itu, kau juga tahu, mulut usil suami kakak tertua ini memang suka bicara omong kosong. Anggap saja tadi aku buang angin. Jiangwo. Adik ipar ketiga. Adik ipar ketiga. Kami tadi hanya bercanda denganmu. Candaan. Ini, kau tidak mungkin tidak bisa menerima candaan sekecil itu, kan? Benar. Bercanda? Jika itu aku, apa kalian berdua akan melepaskanku? Dasar bodoh. Dia cuma kuli bangunan, bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu untuk membeli Hermes asli? Semua tas ini palsu, brengsek. apa? Benar. Tuan Muda Huo orang yang sangat terhormat. Benar.
Dia sangat berpengalaman, bukan? Kalau dia bilang palsu, pasti itu palsu. Jelas palsu. Tapi menurutku itu tidak terlihat palsu. Dasar wanita bodoh yang tidak punya pengalaman. Apa isi otakmu hanya tahu dan kotoran? Coba pikir baik-baik. Bina lama An Kankam, Bina di Kabupaten Qinghe kita, pusat perbelanjaan mana yang punya konter Hermes? Benar sekali. Benar. Kabupaten Qinghe kita tidak punya konter Hermes. Tentu saja, merek ternama seperti Hermes, mana mungkin ada di pusat perbelanjaan tingkat kabupaten untuk mendirikan konter? Dasar Lu Jiangguo, kau berani membawa tas palsu ini untuk membodohi kami. Ini untukmu. Adik ipar, suamimu yang tidak berguna ini sudah keterlaluan. Dia membawa barang palsu untuk menipu kami. Ji Angwo, kau memberiku tas 10.000 rupiah pun, aku tidak akan mencelamu. Tapi kau tidak seharusnya demi menjaga gengsi, memberi kakak ipar dan kakak kedua tas palsu. Sayang, memang benar kota kabupaten kita tidak punya konter Hermes. Tas ini berasal dari Shengxi Department Store di kota provinsi. Cukup Ji Angwo, jika tak mampu memberi yang asli, lebih baik jangan memberikannya. Kau menggunakan satu kebohongan untuk menutupi kebohongan lainnya. Benar-benar membuatku sangat kecewa. Nyonya Lu, Tuan Lu tidak membohongi Anda? Apa yang dia katakan adalah benar? Hei, kau siapa? Benar, kau ini siapa? Aku tidak kenal mereka. Siapa dia? Dia adalah manajer umum grup Shengxi, Li Longha. Shengxi Department Store. Shengxi Department Store adalah anak perusahaan grup Shengxi. Itu adalah pusat perbelanjaan paling mewah di seluruh provinsi. Tapi tadi Lu Jiangwo bilang 3 tas itu, jelas-jelas bukan dia yang membelinya. Lalu tas-tas ini dari siapa? Ini adalah dari Shengxi Department Store kami. Sebagai rasa hormat kami kepada Tuan Lu, hadiah yang kami berikan. Manajer, sebenarnya siapa menantu ketiga saya ini? Punya pengaruh besar seperti ini. Sampai-sampai Anda datang sendiri mengantarkan tas Hermes senilai ratusan juta rupiah ini. Begini Tuan Lu, Tuan Lu adalah pelanggan VIP utama di Shengxi Department Store kami. Pelanggan utama dan VIP. Tidak mungkin. Dia itu cuma sampah, hanya memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Paling banter gajinya cuma 3-5 juta rupiah sebulan. Bagaimana mungkin dia pelanggan VIP utama? Kekuatan Tuan Lu kalian belum punya hak untuk mempertanyakannya. Karena mereka sudah tidak menginginkannya, ambil kembali saja. Baik, Jangan. dasar orang-orang yang meremehkan orang lain sekarang baru tahu menyesal. Suamiku, sebenarnya ada apa ini? Sayang, nak. Sebenarnya aku adalah ketua grup Shengxi. Ayah, bukankah ayah terlalu berlebihan membualnya? Bisakah kamu bersikap sedikit lebih serius di depan anak kita? Menarik, benar-benar sangat menarik. Kalian tidak benar-benar berpikir, dia adalah manajer Shengxi Department Store, kan? Tuan Muda Huo, apa maksud perkataanmu? Maksudmu, dia bukan manajer Shengxi Department Store? Hanya karena dia bilang begitu, lantas memang begitu, hah? Anak muda, Lu Jiangwo, berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Hah? Sehingga kamu di sini, menemaninya memainkan sandiwara yang membosankan ini? Apa? Itu, Tuan Muda Huo. Maksudmu, manajer Shengxi Department Store yang disebut-sebut ini adalah aktor yang dibayar oleh Lu Jiangwo? Benar. Jadi, saya dengan tulus bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang pernah bertemu dengan manajer umum Shengxi Department Store yang asli? Benar, tak ada yang pernah bertemu dengannya. Betul. Kami berkeliling di kota provinsi. Shengxi Department Store. Kami tidak berani masuk ke sana. Lalu, bagaimana kalian bisa yakin bahwa dia itu asli? Hah? Sejujurnya, kepala pabrik Lin pernah menceritakan sesuatu kepadaku, yaitu putrinya ingin melamar untuk posisi manajemen di Shengxi Department Store. Tetapi kualifikasi pendidikan putrinya tidak cukup. Kepala pabrik Lin mencari koneksi dan meminta bantuan, sampai pada akhirnya, tetap saja tidak berhasil. Sementara dia, Lu Jiangguo, layak mendapat kehormatan seperti apa? Apakah wajahnya lebih berharga daripada kepala pabrik Lin? Sampai membuat manajer umum Shengxi Department Store secara pribadi memberikan hadiah kepadanya. Dasar kau, Lu Jiangwo. Kau ini so keren, tapi sampai rela mengeluarkan banyak uang. Jiangwo, apa yang mereka katakan itu benar? Apa mereka benar-benar aktor yang kau sewa? Nyonya Lu, saya benar-benar manajer umum Shengxi Department Store. Kalau begitu beritahu aku, siapa sebenarnya suamiku ini? Sampai kalian begitu hormat padanya. Dia, memangnya dia siapa? Hanya seorang kuli bangunan rendahan. Bukan cuma kuli bangunan rendahan, tapi dia juga pembohong. Semua uang yang kau hasilkan, dihabiskan untuk menaikkan harga dirinya. Mobil itu, dan juga aktor itu, bukankah itu semua disewa olehnya? Lu Jiangwo, apa sebenarnya maumu? Tidak bisa berpura-pura lagi ya. Ternyata selama ini dia membohongi kita.
Kakak, apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Beraninya kau memakai tas yang sama denganku? Kau pakai tas palsu. Itu menurunkan kelas tas orisinal milikku. Kak, Kakak, tas yang baru saja kau injak ini adalah Hermes edisi terbatas. Harganya 100 juta rupiah. Kau mau menipu siapa? cukup Jiangwo. Aku benar-benar tidak menyangka. Setelah kau merantau ke kota selama beberapa tahun, kau berubah menjadi seperti ini. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Ayah, bisakah berhenti bersikap memalukan? Kalian berdua, yang satu istriku, yang satu anakku, kalian tidak mempercayaiku. Aku sangat kecewa pada kalian. Lu Jiangwo. Sialan kau. Jangan banyak omong kosong. Berani-beraninya dia mencari aktor, lalu menipu kami dengan tas palsu. Aku peringatkan kau, sekarang juga, kau harus menepati janji taruhanmu. Benar, diskon 100.000, satu tamparan. Dibandingkan dengan hadiah yang kami berikan, ini berbeda sekitar 10 juta lebih, kan? Begini saja, sekarang kau berlutut, tampar wajahmu sendiri 100 kali, maka masalah ini, kita anggap selesai. Kau bermurah hati pada kami. Keterlaluan. Kalian berani menyuruh Tuan Lu berlutut dan bahkan menampar wajahnya sendiri. Apa kalian semua sudah bosan hidup? Justru aku yang melihat kau bosan hidup. Kecanduan akting ya, Kau berani memukulku? kau pantas dipukul. Terluka dianggap sebagai cedera kerja, suruh dia yang bayar. Aku peringatkan kau, jika kau berani membelanya lagi, aku akan menampar sampai wajahmu hancur. Kau pulang saja dulu, Mana bisa begitu? Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan bisa menanggungnya. aku bisa mengatasinya sendirian. Tamparan yang kau terima itu, aku akan menuntut balas untukmu. Baik. Wang Long, benar? Ayo pergi. Benar saja, dia aktor palsu yang disewa. Melihat akan dipukuli, langsung kabur terbirit-birit. Kakak ipar tertua, kakak ipar kedua, hari ini adalah ulang tahun ayah. Kalian harus memaafkan jika bisa memaafkan. Jangan terus mempermasalahkan Jiangwo ya. Jiang Yao, hak apa yang kau miliki untuk meminta kami memaafkannya? Ya, memangnya kenapa? Kakak, Jiangwo bagaimanapun juga suamiku. Lagi pula, Xiaoyang ada di sini. Kumohon, bujuklah kakak ipar. Jangan di depan anak, membuat ayahnya dipermalukan seperti ini. Sayang, kamu tidak perlu memohon pada mereka. Tas yang kuberikan itu asli, yang kalah bukan aku. Dasar sampah, mulutmu benar-benar keras, karena kamu tidak mau menampar dirimu sendiri, biar kami yang bantu. Si Hai, tahan dia. Baik, kakak ipar. Apa? Hari ini aku akan memberimu pelajaran, agar di depan kami, kamu tahu diri dan patuh. Jangan pukul ayahku. Kakak ipar, kakak ipar. Hei, baik-baik saja? Nak, ayah tidak sia-sia membesarkanmu. Bagus sekali. Sakit tidak? Tidak apa-apa, ayah. Jangan bicara lagi. Cepat pergi. Dasar bocah sialan, kau berani menyerang kami? Bocah sialan, aku beritahu kau, di kantor, aku adalah atasanmu, di rumah. Aku adalah suami bibi besarmu, berani melawan aku, kau sudah melampaui batas. Cukup. Kalian benar-benar keterlaluan. Meskipun Xiaoyang tidak kompeten, dia adalah anakku. Meskipun Jiangwo tidak berprestasi, dia adalah suamiku. Bukan urusan kalian untuk memberinya pelajaran. Adik ketiga, suamimu yang tidak berguna ini, dia tidak mau mengakui kekalahan. Karena kau sangat ingin melindunginya. Kau saja yang menerima pukulan itu. Betul. Baiklah, hanya 100 tamparan kan? Ayo tampar aku. Baik, kau sendiri yang mengatakannya. Akan kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Istriku, harusnya kau tidak melakukan ini. Aku, Sudah? Jika kalian benar-benar membiarkan Yao Yao menerima tamparan menggantikan si tidak berguna ini, aku yang pertama tidak setuju. Tuan Muda Huo, tentu saja Yao Yao adalah kekasihmu, mana mungkin kami berani menyentuhnya, benar? Ya. Hari ini ulang tahun ke-60 Paman Jiang, semua jangan karena si tak berguna ini, lalu merusak suasana, sampai jadi tidak menyenangkan. Tamparan ini tidak jadi diberikan, tolong kasih aku muka, boleh? Baik. Tuan Muda Huo sudah bersabda, benar kan? Muka ini harus diberikan. Ya, harus kasih muka. Harus kasih muka. Lu Jiangwo, Tuan Muda Huo sudah membelamu, kami berdua sebagai iparmu, tidak akan mempermasalahkannya. Tuan Muda Huo bukan sedang membela si tak berguna ini. Beliau itu kasihan pada adik ketiga kita. Betul, lihat Tuan Muda Huo. Betapa dia sayang padamu. Tak seperti si tak berguna itu. Yang membuat nama keluarga kita, aduh, benar-benar hilang muka. Aku bilang 100 tamparan bisa dihapus, tetapi, menurutku, sebagai seorang pria, harus menepati kata-kata, berani bertaruh, berani menanggung. kau masih mau apa lagi? Mau apa lagi? Sekarang juga berlutut, kepada aku dan kedua iparmu, sujud dan minta maaf, maka urusan ini, dianggap selesai. Dengan modalmu saja, belum pantas membuatku berlutut. Wah, sialan. Dasar orang tidak berguna. Tuan Muda Huo sudah memberimu kesempatan untuk mundur, jangan sia-siakan itu. Sampah ini, kakak ipar, dia ini, sekarang hanya tersisa mulutnya saja.
hanya bisa berkoar-koar untuk menyelamatkan sedikit harga dirinya. Lu Jiangwo, di seluruh Kabupaten Qinghe, belum ada orang yang berani berbicara kepadamu seperti itu. Oh, kau pikir kau hebat sekali? Ya, Tidak sampai hebat, tapi akan kuberitahu, pabrik elektronik Shenxi di seluruh Kabupaten Qinghe adalah perusahaan terkemuka pembayar pajak terbesar tahunan. Ayahku adalah wakil direktur pabrik, dan aku adalah kepala departemen pembelian. Keluarga Huo kami, dengan status di seluruh Kabupaten Qinghe, bahkan jika kami mematahkan semua anggota tubuhmu, tidak akan ada konsekuensinya. kau ini benar-benar tidak punya batasan. Ya, kau begitu sombong. Apakah ayahmu mengetahuinya? Tentu saja dia tahu. Kau, Lu Jiangguo, berani-beraninya kau bicara seperti itu pada Tuan Muda Huo? Lu Jiangguo, keluarga Huo, bukanlah orang yang bisa kau singgung. Jika kau ingin mati, jangan seret seluruh keluarga. Kenapa kau diam saja? Cepat ke sini, berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Huo. Wang Long, Chen Zihai, aku sudah menahan diri terlalu lama. Kalau bukan karena hubungan keluarga, aku sudah lama memutuskan hubungan dengan kalian. Hei, sialan. Hei, kau Lu Jiangguo. Apa kau tidak malu? Masih berani melawan kami? Ayo, coba saja kalau berani. Coba saja kalau berani melawan. Masih berani bilang kerabat? Seolah-olah ada yang mau berhubungan keluarga denganmu. Punya kerabat sepertimu, kami malu membicarakannya di luar. Benar sekali. Hari ini adalah ulang tahun ayah. Kalian berulang kali menghinaku. Apa kalian pikir aku Lu Jiangwo tidak punya emosi? Sudahlah Jiangwo. Sampai kapan kamu mau ribut-ribut terus? Kamu bilang aku membuat keributan. Hari ini ayahmu berulang tahun. Aku bahkan belum masuk. Mereka sudah menghinaku habis-habisan dengan sebutan sampah. Ditambah lagi putra kita juga dihina oleh mereka. Si Huo Si Cheng ini datang mengejar kita, memaksamu untuk menceraikanku. Kamu bilang aku membuat keributan. Istri, maafkan aku seharusnya tidak membentakmu. Hei Yao Yao, kau dengar itu tidak? Hanya karena aku tidak bertanya ini, aku hanya bicara sedikit padanya. Dia sudah tidak tahan, ya. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya karena tidak becus. Dengarkan kata ibu, manfaatkan besok saat biro urusan sipil buka. Cepat urus perceraian dengan yang tidak berguna. Cerai. Sudahlah, Bu, jangan katakan apa-apa lagi. Mana ada ibu yang memaksa putrinya sendiri untuk bercerai? Bukankah aku melakukannya demi kebaikanmu? Seharusnya, usiamu sudah 42 tahun. Tuan Muda Huo tidak memandang rendah usiamu. Lihat Lu Jiangwo ini, dia tidak punya apa-apa. Hanya pecundang yang hanya bisa membual. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Huo? Jangan sampai kau lewatkan kesempatanmu untuk mengubah nasib hidupmu. Cukup, Bu. Jangan katakan apa-apa lagi. Kata-kata Jiangwo barusan menyadarkanku. Kali ini dia pulang dan jadi suka membual. Poin ini memang membuatku sangat kesal. Tapi dia menjadi seperti ini. Bukankah karena kalian yang memaksanya? Kalian memanggilnya si tidak berguna berulang kali? Laki-laki mana yang tahan dihina seperti ini? Anak durhaka. Anak durhaka. Apa ibumu salah bicara? Kau? Bagaimana kau bicara dengan ibumu? Hah? Kenapa? Apa aku salah bicara? Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kalian memperlakukan Jiangwo? Dan bagaimana kalian memperlakukan aku dan Xiaoyang? Kalian tidak pernah peduli. Apakah putri kalian hidup bahagia atau tidak? Kalian hanya peduli. Apakah menantu kalian memiliki status yang tinggi? Dan apakah dia punya uang? Aku benar-benar sudah muak. Pernikahanku bukanlah alat yang kalian gunakan untuk memuaskan kesombongan kalian. Kau? Apa kau ingin membuat kami mati marah? aduh, sudahlah. Yao Yao, Paman dan Bibi juga melakukan ini demi kebaikanmu. Mereka memikirkanmu. Mereka juga memikirkan separuh sisa hidupmu. Maka, agar bahagia, bukankah begitu? Huo Si Cheng, aku dan Jiangwo hidup dengan sangat bahagia. Terima kasih atas kasih sayangmu. Aku tidak mungkin menerimamu, dan aku tidak mungkin menceraikan Jiangwo. Istriku, dengan ucapanmu itu, semua yang kulakukan ini sepadan. Tapi aku benar-benar tidak melebih-lebihkan. Diamlah. Aku melindungimu, karena kau adalah suamiku dan ayah dari anakku. Itu tidak berarti aku mempercayai omong kosongmu itu. Lu Jiangwo, sebagai seorang pria, kamu tidak bertanggung jawab sama sekali. Saat terjadi masalah, kamu bersembunyi di balik putramu, bahkan membiarkan istrimu berbicara untukmu, membantumu menyelamatkan harga diri menyedihkan itu. Sebagai seorang manusia, aku malu dengan kelakuanmu. Jika aku jadi kamu, aku akan mencari pohon dan gantung diri saja. Cukup. Huo Si Cheng, aku sudah lama menahan diri terhadapmu. Aku tidak mengizinkanmu menghina ayahku lagi. Dasar bocah, bagaimanapun juga aku adalah orang yang lebih tua darimu, beraninya kamu berbicara kepadaku dengan kurang ajar. Bagaimana ayahmu mendidikmu? Ayahku memang tidak pernah mengajarkanku untuk menghormati seorang bajingan yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Huo Si Cheng, Apa yang kamu lakukan? Lepaskan putraku Huo Si Cheng. Huo Si Cheng, lepaskan dia. Jika ayahmu tidak mendidikmu, aku yang adalah calon ayah mertuamu ini akan mendidikmu menggantikan ayahmu. Kau berani memukulku, sialan?
Lu Jiangwo ini berani-beraninya memukul Tuan Muda Huo. Keluarga Jiang kami tidak akan sanggup menanggung murka keluarga Huo. Benar. Kenapa kalian berdua hanya berdiri di sana? Cepat singkirkan si sampah ini. Lu Jiangwo, cepat lepaskan Tuan Muda Huo. Jangan libatkan klan Jiang kami, sudah kubilang. Mau aku pukul kalian berdua juga, ha? Jiangwo, hentikan. Cepat hentikan. Tuan Muda Huo, Tuan Muda Huo. Minggir. Kau berani memukulku? Sialan. Bukan begitu, Tuan Muda Huo. Tuan Muda Huo. Apa Lu Jiangwo yang memukul Anda? Anda tidak boleh melibatkan keluarga Jiang kami. Benar. Tuan Muda Huo. Anda ingin melenyapkannya. Saya sangat setuju. Benar, benar, Anda tidak boleh melibatkan keluarga Jiang. Benar, kan? benar, benar, benar. Tuan Muda Huo, Lu Jiangwo si bodoh ini. Silakan Anda hukum sesuka hati. Demi Anda menyukai Yao Yao putri kami. Tolong ampuni keluarga Jiang kami. Huo Sicheng, saya minta maaf kepada Anda atas nama Jiangwo. Masalah dia memukul Anda. Akan kami tanggung berdua sebagai suami istri. Saya mohon, demi kita pernah menjadi teman sekelas, jangan lampiaskan kemarahan Anda kepada anggota keluarga Jiang yang lain. Maukah Anda? Yao Yao, hari ini saya menyatakan cinta saya kepada Anda. Secara langsung dan tidak langsung, sudah berapa kali? Apakah Anda pernah melihat saya dengan sungguh-sungguh? Sekarang baru tahu minta tolong pada saya? Terlambat? Saya ingin melampiaskan kemarahan saya kepada seluruh keluarga Jiang. Siapapun yang datang tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Bahkan Nezha pun tidak bisa. Saya yang bilang. Istriku, kamu tidak perlu memohon padanya dan tidak perlu takut. Huo Sicheng, memangnya kau pikir kau ini siapa? Bahkan ayahmu pun tidak berani bicara seperti itu di depan saya. Memangnya kau ini siapa? Sialan? Masih berani bicara omong kosong di depan saya. Benar Jiang Yao, lihatlah perbuatan suamimu. Sungguh memalukan. Dia benar-benar ingin keluarga Jiang kita hancur. Ini Kalau suamiku sampai kehilangan pekerjaan, aku tidak akan memaafkanmu. Apa kalian hanya berpikir? Ini sesederhana kehilangan pekerjaan? Saya beritahu kalian, saya akan membuat seluruh keluarga Jiang kalian tidak bisa mencari penghidupan di Kabupaten Qinghe. Bencana, bencana, bencana yang sangat besar, bencana. Yao Yao, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Sekarang juga umumkan perceraianmu dengan sampah ini. Kemudian menikahiku, dan aku bisa melupakan semuanya. Lagi pula, aku juga bisa membuat keluarga Jiang mulai sekarang sukses besar. Huo Sicheng, aku tidak menyangka kamu bisa tidak tahu malu sampai sejauh ini. Kamu ingin aku menikahimu? Mimpi saja. Dasar wanita jalan, kamu benar-benar murah. Sudah diberi muka, tapi tidak mau terima. Apa kamu hanya akan melihat suamimu memukul Tuan Muda Huo? Apa kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga Jiang kita? Jangan berisik. Ini. Bukankah ini hadiah yang disiapkan ayahku untuk direktur? Tuan Muda Huo, Anda bilang sampah-sampah ini disiapkan oleh wakil kepala pabrik Huo untuk direktur grup Shengxi? Diam. Apa maksudmu ini sampah? Ini adalah hadiah ulang tahun yang disuruh kepala pabrik Lin kepada ayahku untuk disiapkan bagi direktur. Ini adalah anggur tua yang disimpan 100 tahun. Siapa yang berani menghancurkannya? Lihat-lihat, Ini adalah gelang giok kaisar hijau tipe kaca. Siapa yang menghancurkannya? Dan juga ginseng liar gunung berusia 100 tahun ini. Siapa yang berani menginjak-injaknya? Bukan saya. Menyia-nyiakan harta sungguh. Kalian, keluarga Jiang tamat, keluarga Jiang kali ini mendapat masalah besar. Tidak, keluarga Jiang kali ini mungkin juga telah menyeret keluarga Huo ke dalam masalah. Tuan Muda Huo, mengapa berkata demikian? Direktur grup Shengxi, kedatangannya kali ini ke Kabupaten Qinghe untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada mertuanya. 3 harta ini adalah hadiah ulang tahun yang disuruh kepala pabrik Lin kepada ayahku untuk disiapkan bagi direktur. Ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Benar? Apa kamu salah lihat? Iya. Omong kosong. Pada hari ayahku membelinya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin salah lihat? 3 harta ini bernilai 6 miliar rupiah. Kenapa bisa ada di sini? Kenapa bisa jadi seperti ini? 600 miliar. Kami menghancurkan barang 6 miliar. kalau begitu, apa yang pernah dikatakan Lu Jiangwo? Benar adanya. Apa katamu? Masalah ini, apa hubungannya dengan dia? Tuan Muda Huo, ini semua dibawa oleh Lu Jiangwo. Dia bilang ini adalah hadiah untukku dan suamiku. Bukankah kau bilang dia itu pekerja konstruksi kasar di lokasi bangunan? Bagaimana kami bisa menyangka barang yang dia berikan sangat berharga ya? Apa katamu? Lu Jiangwo, kau benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya kau mengambil hadiah ulang tahun yang disiapkan ayahku untuk ketua dewan dari kepala pabrik Lin dan mencurinya. Kelihatannya kau sudah bosan hidup. Jiangwo,
Sebenarnya ada apa ini? Dari mana barang-barang ini berasal? Benar, barang-barang ini adalah hadiah yang kuminta kepala pabrik Lin siapkan. Lu Jiangwo, jangan-jangan kau ingin bilang, kau ini adalah ketua dewannya? Luo Si Cheng, kau cukup pintar juga. Sudah sampai titik ini, aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Kau ketua dewan grup Shengxi? Lu Jiangwo? Lu Jiangwo, apa kau benar-benar menganggap kami bodoh? Sialan, kartu nama lagi. Apa bedanya ini dengan manajer departemen store itu? Kau benar-benar berani melakukan apa saja, dan berani membual sejauh ini? Dasar sampah. Kau tidak hanya mencuri hadiah ucapan selamat dari direktur utama, tetapi kau juga menyamar sebagai direktur utama untuk menipu. Kau benar-benar tidak punya aturan. Apa kau tidak takut mati? Habis kita. Ayah, ibu, sampah Lu Jiangwo ini benar-benar telah membuat masalah besar. Keluarga Jiang kita mungkin akan hancur selamanya. Untung saja hari ini aku datang ke keluarga Jiang kalian. Jika tidak, kalian tidak akan bisa mengungkap kejahatan sampah ini. Lu Jiangguo, kau tamat. Seluruh keluarga Jiang kalian semua tamat. Jiangwo, bagaimana engkau bisa melakukan hal seperti ini? Ini kejahatan melanggar hukum. Istriku, aku bilang aku dijebak. Apa kau percaya? Dijebak? Kalau begitu, katakan padaku. Hadiah semahal ini, kau dapatkan dari mana? Bagaimana engkau bisa punya keberanian sebesar itu? Apa kau tidak memikirkan masa depan putra kita? Istriku, yang kukatakan semuanya benar, aku tidak mencuri. Ini semua adalah yang kuminta kepala pabrik Lin siapkan. Lagi pula, aku kembali kali ini hanya untuk memberitahumu dan putra kita siapa diriku yang sebenarnya. Siapa dirimu? Kau ini siapa? Kau hanyalah tukang angkut batu bata rendahan, sekarang kau adalah seorang pencuri. Itulah siapa dirimu. Nilai curiannya 6 miliar rupiah, kau bersiaplah mendekam di penjara seumur hidup. Ibu, bagaimana ini? Apa ayah benar-benar akan dipenjara? Sekarang hanya ada satu cara. Agar keluarga Jiang tidak terseret, adik ipar, cepatlah ceraikan si pecundang ini, dan putuskan hubungan sepenuhnya. Tapi gelang dan ginseng ini, itu dirusak oleh ibu mertua. Arak tua yang disimpan 100 tahun ini, kakak ipar, itu dipecahkan olehmu. Kalian menghancurkan hadiah senilai 6 miliar rupiah. Apakah ini benar-benar bisa memutuskan hubungan? Dasar bodoh. Lu Jiangwo cuma punya satu mulut, kita hanya perlu menyatukan suara, nanti kita katakan hadiah ini dirusak oleh Lu Jiangwo setelah kejahatannya, terbongkar untuk menghilangkan bukti. Cara yang dikatakan oleh Kepala Wang ini, mungkin benar-benar bisa melindungi keluarga Jiang kalian. Jiang Yao, sekarang kamu sudah melihat wajah asli si pecundang ini, masih belum terlambat. Mumpung direktur utama belum tahu masalah ini, cepatlah putuskan hubungan dengan pecundang ini. Betul adik ipar, kamu tidak boleh ragu lagi. Saya menikah dengan Yao Yao selama 22 tahun. Selama bertahun-tahun ini, saya menganggap kalian seperti keluarga sendiri, memperlakukan kalian dengan tulus, selalu mengalah kepada kalian, dan bersabar. Namun balasannya, justru hinaan kalian yang semakin menjadi-jadi. Jangan terlalu meninggikan dirimu. Siapa yang mau jadi keluarga denganmu si pencuri itu? Mulai hari ini, kami sekeluarga menjauhkan diri darimu. Menjauhkan diri. Anak ketiga, kenapa kamu masih diam saja? Kenapa kamu tidak cepat ceraikan si pecundang ini? Adik ipar, meskipun kamu tidak memikirkan diri sendiri, kamu harus memikirkan anakmu. Kalau sampai pabrik elektronik tahu, ayah Xiaoyang adalah seorang kriminal, dia mungkin akan dipecat. Kamu juga tahu, bagaimana masyarakat saat ini memperlakukan anak-anak narapidana, sangat diskriminatif. Kalau dia mau cari pekerjaan nanti, akan sangat sulit. Ya, benar. Istriku, kamu tahu tidak, dibandingkan dengan penghinaan mereka, ketidakpercayaanmu jauh lebih menyakitkan bagiku. Aku akan memberitahumu dengan sungguh-sungguh sekarang, aku tidak mencuri apa-apa. Aku adalah direktur utama grup Shengxi. Kamu percaya atau tidak? Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, turuti saja keluargamu. Ceraikan aku, putuskan hubungan kita, bisa sepenuhnya. Aku paham. Omong kosong. Kapan aku bilang aku mau menceraikanmu? Kapan aku bilang aku mau menceraikanmu? Aku sudah mengikutimu sejak usia 20-an. Apa kau pikir? Aku tipe wanita yang akan kabur saat suaminya tertimpa masalah. Sayang, kau benar-benar mempercayaiku? Apa yang kau katakan terlalu gila? Aku tidak bisa mempercayaimu. Tapi, kau adalah suamiku. Sebagai seorang istri, aku harus mempercayaimu tanpa syarat. Aku benar-benar tidak. Sudahlah, jangan bicara lagi. Kita adalah keluarga, aku tidak akan lari, dan tidak mungkin meninggalkanmu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama.
Bahkan jika kau khilaf dan melakukan kesalahan, aku terima jika kau dipenjara. Aku akan bersama putra kita, selalu menunggumu. Masalah ini, aku juga yang bertanggung jawab. Dalam waktu sesingkat ini, aku harus membuatmu menerima perubahan identitasku. Nah, bagaimana denganmu? Maukah kau mempercayai ayah? Ayah, bagaimana mungkin aku bisa percaya bahwa ayah adalah direktur utama grup Shengxi? Namun, apa yang ibu katakan benar? Kita adalah keluarga, kita harus menghadapinya bersama. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan bagus, karena ayah masuk penjara, aku masih bisa bekerja kasar atau membuka warung. Aku akan menjaga keluarga kita ini dengan baik. Tenang saja. Dasar bocah nakal. Apa yang kau katakan? Cukup, aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Dasar gila kalian. Kalian sedang berada di ambang bencana, tapi masih saja berakting adegan keluarga? Kalian ini benar-benar tidak akan bertobat sampai mati, ya? Dasar anak tak tahu malu. Sampai sekarang kau masih membelanya. Aku beritahu kau, mati atau tidaknya kalian sekeluarga bertiga. Aku tidak peduli, tapi jangan sampai kalian menyeret seluruh keluarga Jiang. Ibu, walaupun Jiang Wo tidak memiliki kemampuan, tapi dia sangat baik padaku dan Xiaoyang. Dan dia juga tidak pernah melakukan hal yang menyakitiku. Aku tidak akan pernah meninggalkan Jiang Wo. Aku rela memutuskan hubungan dengan seluruh keluarga Jiang. Dengan begitu, kalian tidak perlu khawatir akan terseret. Istriku, Xiaoyang, aku bersumpah, aku akan melindungi kalian dengan segenap kemampuanku, membuat kalian menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Dasar kau tidak berguna. Kau tidak mau mendengarkannya. Hanya demi si tidak berguna ini, kau mau memutuskan hubungan dengan seluruh keluarga kita. Aku membesarkan anak yang tidak tahu terima kasih seperti ini. Aku membesarkanmu. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Lu Jiangguo, kau gila. Berani-beraninya kau membalas ibu mertuamu? Bukankah kalian sudah tidak menganggapku sebagai anggota keluarga lagi? Lalu dari mana aku punya ibu mertua? Di tempat ini, hanya Yao Yao dan Xiaoyang yang adalah keluargaku. Aku peringatkan kalian, siapapun yang berani menyentuh mereka, aku akan membuatnya menyesal pernah lahir ke dunia ini. Lu Jiangguo, aku beritahu kau, sebanyak apapun kau pamer sekarang, sebanyak itu pula kau akan menderita sebentar lagi. Bagus. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan oleh bagian pengadaan sekecil dirimu terhadapku. Baiklah, aku akan membuat perhitungan denganmu dan membuatmu terkejut. Kepala Departemen Chen, bukankah kau kepala bagian keamanan pabrik elektronik kita? Menurutmu, jika kamu memanggil orang, lalu menangkap orang yang mencuri hadiah direktur dan membawanya ke hadapan direktur, bukankah itu bisa menebus kesalahanmu? Bukan hanya menebus kesalahanmu saja, nanti, aku akan berbicara yang baik-baik tentangmu di depan direktur. Menurutmu, direktur, akankah memberimu hadiah yang besar? Memberimu promosi dan kenaikan gaji. Hahaha, hahaha. Benar, aku kepala keamanan, aku menangkap pencuri untuk direktur. Itu sudah sewajarnya. Betul. Terima kasih, Tuan Muda Huo, atas pengingatnya. Halo, aku Chen Sihai. Sekarang, juga, segera, suruh beberapa orang lagi membawa alat dan datang ke keluarga Jiang dari desa Qingshui. Ya, di rumah mertuaku. Baik, segera. Anak muda, kau tunggu saja kematianmu. Menghubungi orang ya? Aku juga bisa. Halo, Laulin. Beritahu Huo Chang'an, aku ada di keluarga Jiang dari desa Qingshui. Suruh dia dalam waktu 5 menit, datang kemari. Jika terlambat, dia tidak usah lagi menjadi wakil kepala pabrik. Kepala pabrik Lin. Huo Chang'an, apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Ketua Dewan Direksi menyuruhmu segera pergi ke desa Qingshui, keluarga Jiang dalam waktu 5 menit. Baik. Aku bahkan belum pernah bertemu ketua Dewan Direksi. Bagaimana mungkin aku menyinggung perasaannya? Ini. Cepat. Ke desa Qingshui. Apa yang dilakukan oleh Huo tua ini? Kenapa tiba-tiba membuat ketua Dewan Direksi marah? Tidak bisa, aku harus pergi dan melihatnya. Lu Jiangwo, kau benar-benar suka pamer, sudah ketagihan, ya? Dan apalagi, datang ke sini cepat-cepat dalam waktu 5 menit. Jika tidak datang, wakil kepala pabrik tidak perlu bekerja lagi. Kau gila, omong kosongmu besar sekali. Jiang Yao, aku benar-benar tidak menyangka, tuamimu memiliki kemampuan sebesar itu. Tertawa?
Kenapa tidak tertawa lagi? Kau, Tunggu sampai ayahmu datang, aku akan lihat apakah kau masih bisa tertawa. jika ayahku datang, itu juga berarti ajalmu sudah tiba. Jika ayahku tahu, kau mencuri hadiah ketua dewan direksi, coba tebak. Apakah dia akan langsung menghabisimu di tempat? Baiklah, kita tunggu saja. Tuan Muda Huo, anak buahku sudah tiba. Tolong, Anda hubungi wakil kepala pabrik Huo. Suruh dia tidak usah datang. Masalah kecil ini, biar aku yang tangani. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Kepala Departemen Chen, kau tidak berpikir bahwa hanya dengan telepon asal dari si tidak berguna ini, hanya dengan telepon sembarangan, ayahku akan datang? Betul, 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 betul. Lihatlah otakku ini. Kepala, siapa yang harus kami tangkap? Yang kurus, tinggi, dan agak tampan sialan itu, ikat dia. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Dasar sampah. Sekarang kau tahu rasa takut, kan? Cepat berlutut dan minta maaf padaku sekarang. Mungkin aku meminta kepala departemen untuk membiarkanmu hidup. Gua si Cheng, bahkan ayahmu di depanku, hanya pantas berbicara sambil berlutut. Kau mau aku berlutut padamu? Kau belum cukup pantas. Dasar tidak berguna. Sudah di ujung tanduk masih saja sombong. Kepala Departemen Chen. Ya? Suruh bawahanmu. Bawa sampah ini ke Departemen Keamanan. Berikan dia pelajaran yang bagus. Aku ingin melihat apakah tulang di tubuhnya yang lebih keras atau mulut murahannya itu. Chen Hai, aku sarankan kau berpikir jernih. Jika hari ini kau berani menyentuhku, aku khawatir kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Aduh, 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 aduh. Lelucon, ada Tuan Muda Huo yang mendukungku. Menurutmu, apa akibat yang akan kudapat? Memangnya kau bisa melakukan apa padaku? Kenapa kalian masih berdiri saja? Serang dia. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Jika kalian berani bergerak lagi, aku akan melawan kalian mati-matian. Anak muda, kau dan ayahmu yang tidak berguna ini, aku hanya perlu menggerakkan jari kelingkingku sedikit saja, dan aku bisa membekap kalian berdua sampai kehabisan napas. Apa yang kau punya untuk melawanku mati-matian? Hah? Karena kau... Huo si Cheng, ini kedua kalinya kau memukul putraku hari ini. Kau cari masalah? Sialan, kau menendangku lagi di sini. Kenapa kalian masih berdiri saja? Serang dia. Hentikan. Semua hentikan. Apa yang kalian lakukan? Wakil kepala pabrik Huo benar-benar datang. Wakil kepala pabrik Huo datang. Apa? Dia dipanggil oleh Lu Jiangwo hanya dengan satu panggilan telepon? Omong kosong, mana mungkin? Wakil kepala pabrik Huo. Ayah, kenapa ayah datang? Ini, kenapa ada luka di wajahmu? Siapa yang memukulmu? Ayah, kedatangan ayah tepat sekali. Dia ini. Si sampah yang tidak tahu diri ini, dia yang memukulku. Anda ayah dari Huo si Cheng, wakil kepala pabrik Huo Chang'an dari pabrik elektronik. Betul. Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya memukul anakku. Kau, tunggu. Tunggu sebentar. Tadi kepala pabrik Lin menelepon, direktur utama menyuruhku datang ke keluarga Jiang. Lalu apa hubungannya pemukulanmu ini dengan direktur utama? Apa? Ayah? Direktur utama yang menyuruhmu datang? Iya. Gawat, gawat, gawat. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, keluarga Huo kita mungkin akan ikut terkena sial. Dasar kurang ajar. Apa yang kau katakan? Bicaralah sesuatu yang bisa ayah mengerti. Ayah, ayah kemari. Lihatlah. Apa benda-benda ini terlihat familiar? Ini adalah hadiah ulang tahun yang kubantu. Kepala pabrik Lin belikan untuk direktur utama. Lalu, siapa yang melakukan ini? Ayah, dia yang melakukannya. Si sampah yang tidak tahu diri ini. Dia mencuri hadiah direktur utama. Yang lebih menjengkelkan, dia juga memalsukan identitas direktur utama. Setelah ketahuan olehku, dia merusak hadiah, berusaha menghilangkan barang bukti. Aduh, saya dipukul oleh penjahat ini, karena saya berusaha sekuat tenaga melindungi hadiah ini, sampai terluka. Sepanjang jalan tadi saya terus berpikir, saya tidak pernah menyinggung direktur utama. Benar sekali. Ternyata masalah ini. Dasar kau keparat. Kau sungguh berani sekali. Berani sekali. Berani-beraninya menyamar sebagai direktur utama mencuri hadiah. Kau sudah bosan hidup? Bosan hidup, ya? Huo Chang'an, menurutmu, kau sebodoh ini, bagaimana bisa menjadi wakil kepala pabrik elektronik? Kau berani memakiku brengsek. Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu hari ini. Wakil kepala pabrik Huo, arogansi jabatannya benar-benar besar sekali. Sedikit-sedikit ingin membunuh orang. Sungguh, pimpinannya tidak beres. Yang di bawah juga akan rusak. Huo si Cheng, sikapnya yang sangat arogan dan sewenang-wenang itu pasti berasal dari dirimu sebagai ayahnya. Aku adalah wakil kepala pabrik elektronik grup Shengxi. Tentu saja anakku punya alasan untuk bersikap arogan. Apa kau tidak terima? Aku tidak hanya bisa menghabisimu, tapi aku juga akan menghabisi seluruh keluargamu. Habisi seluruh keluarganya. Jangan. Wakil kepala pabrik Huo, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Benar. Pemimpin, sampah ini sebenarnya adalah menantu ketiga keluarga kami.
Tetapi, putri ketigaku sudah mengumumkan sendiri bahwa dia memutuskan hubungan dengan keluarga Jiang. Aduh, pemimpin, itu benar. Tanpa ini, bersama istri dan anaknya, sudah tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Jiang. Sampah ini, silakan lakukan apa saja yang kau mau dengannya. Tolong jangan lampiaskan kemarahanmu pada keluarga Jiang. Ayah, Ibu, bagaimana kalian bisa mengatakan hal seperti itu? Kau tutup mulutmu. Siapa yang kau panggil ayah dan ibu? Kau sendiri yang mengatakan memutuskan hubungan dengan kami semua. Kau mau mati? Jangan bawa-bawa kami semua. Karena kalian sudah memisahkan diri dari sampah ini, maka aku akan meminta bantuan kepala pabrik Lin untuk memohon pada direktur utama agar memaafkan seluruh keluarga kalian. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, pemimpin. Ayahku belum selesai bicara. Aku bisa memaafkan kalian, tapi ada satu syarat. Kalian, keluarga Jiang, harus menunjukkan ketulusan keluarga Jiang. Kalau begitu, aduh, Tuan Muda Huo, tenang saja. Wakil kepala pabrik Huo tidak akan sia-sia. Bukan begitu, selama keluarga Jiang aman-aman saja, pasti akan ada keuntungan besar untuk wakil kepala pabrik Huo. Benar. Benar. Tidak kusangka, pabrik elektronik kecil di bawah naungan grup ternyata begitu kotor. Wakil kepala pabrik terang-terangan meminta suap, ditambah lagi putranya yang menjabat kepala departemen pengadaan bisa mengendarai Porsche. Sepertinya sudah waktunya personel grup dibersihkan. Apa maksudmu, sialan? Maksudku adalah, jabatanmu sebagai kepala departemen pengadaan dan ayahmu sebagai wakil kepala pabrik sudah berakhir. Kamu ini siapa? Beraninya kamu bilang jabatan wakil kepala pabrikku sudah tamat? Apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah direktur utama? Huo Chang'an, putramu bodoh. Kamu lebih bodoh darinya. Kamu bahkan belum pernah bertemu dengan direktur utama. Bagaimana kamu bisa yakin? Aku ini pura-pura. Lu Jiangwo, kamu sudah diambang kematian, kenapa masih berlagak? Orang lain mungkin tidak tahu siapa dirimu, tapi mana mungkin kami tidak tahu siapa dirimu, kamu hanyalah seorang miskin bau yang bekerja serabutan di lokasi konstruksi. Kamu berani-beraninya mengaku sebagai direktur utama grup Shengxi? Wakil kepala pabrik Huo. Di sebelah sampah ini, itu adalah putranya, dia adalah bawahan di pabrik ini, sudah bekerja selama 6 bulan, dan masih dalam masa percobaan. Jika dia benar-benar direktur utama, mungkinkah dia membiarkan putranya melakukan kerja keras di pabrik? Apakah kepala pabrik Lin tidak akan memberinya jabatan permanen? Betul. Karena sudah begini, apalagi yang mau kamu katakan? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengan orang bodoh sepertimu. Bagus, bagus, bagus. Kamu adalah orang pertama yang begitu sombong di depanku. Kepala Departemen Chen. Mereka semua di bawah adalah anak buahmu. Betul, 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 betul. Mulai sekarang, semua orang ini berada di bawah kendalimu. Semua mendengarkan perintahmu. Iya, betul, betul. Selama itu bisa meredakan amarah Anda, sampah ini, Anda ingin memukulnya. Sesuka hati Anda. Ah, betul. Apa yang kamu katakan itu tidak benar. Memukulnya, itu bukan masalah pribadi. Tetapi karena dia berpura-pura menjadi direktur utama, dia adalah penjahat yang mencuri hadiah direktur utama. Betul, 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 betul. Betul, 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 betul. Wakil kepala pabrik, apa yang Anda katakan benar sekali. Ya, 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 ya. Ayo, patahkan kedua kaki sampah ini, bawakan dia kepadaku. Kirimkan dia ke pabrik untuk diserahkan pada direktur utama agar dihukum. Tunggu, wakil direktur pabrik, ayah saya bukan pelaku pencurian. Kalian tidak punya bukti, seharusnya kalian membiarkan polisi menyelidiki, kalian malah berlagak seperti pengadilan. Jalan kau. Kau cuma kuli bau, yang kerjanya cuma mengencangkan bau di bengkel, masih berani menceramahi saya. Tunggu sampai saya selesai memberi pelajaran pada ayahmu ini, baru saya akan memberimu pelajaran pelan-pelan. Kenapa kamu memukul anak saya? Nak, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Bu. Kenapa? Karena saya adalah wakil direktur pabrik elektronik grup Shengxi, saya bisa memukul siapapun yang saya mau, saya bisa memukul siapapun yang saya mau. Huo Chang'an, di bawah langit yang cerah ini, di siang hari bolong ini, saya tidak percaya kamu bisa menutupi segalanya. Di area Qinghe ini, saya memang bisa menutupi segalanya. Mau percaya atau tidak, hari ini saya akan mematahkan kedua kakimu dan kamu akan berlutut memohon ampun di hadapan saya. Huo Chang'an, wakil direktur pabrik sepertimu, begitu kejam dan sewenang-wenang. Apakah direktur pabrik kalian, Lin Xiangdong, tahu tentang ini? Presiden Direktur, saya hampir sampai. Bagaimana situasi di sana sekarang? Kalau kamu tidak cepat datang, saya akan mati dipukuli. Angkat teleponnya, itu direktur pabrik kalian, Lin Xiangdong. Tidak berguna. Kau pikir aku anak kecil berumur 3 tahun hanya dengan telepon rusak ini, lalu mencoba membujukku, bahkan menggunakan kepala pabrik Lin untuk menekanku. Jangan lupa, kau adalah penjahat yang mencuri hadiah ulang tahun direktur utama. Aku bahkan akan membuatmu cacat hari ini. Kepala pabrik Lin datang, dia bahkan akan mengucapkan terima kasih. Mungkin saja dia akan melaporkannya ke grup perusahaan dan mengajukan permohonan hadiah untukku. Benarkah? Nanti kau jangan sampai menyesal. Apa katamu nanti? Sekarang juga akan kubuat kau tahu apa itu penyesalan. Ayah,
Jika sebentar lagi terjadi perkelahian, ayah bawa ibu lari duluan. Aku masih muda, aku bisa menahannya. Nak, ayahmu belum selemah itu sampai harus dilindungi olehmu. Sebentar lagi, urus ibumu saja. Mau lari? Kalian semua tidak ada yang bisa lari hari ini. Tidak ada yang bisa lari. Huo Chang'an, jika ada dendam, hadapi aku, jangan sentuh istri dan anakku. Ayah, wanita itu adalah Jiang Yao yang pernah kuceritakan padamu. Dia adalah Jiang Yao. Hanya saja usianya sudah agak tua, tapi badannya dan kulitnya masih terawat dengan baik ya. Ayah, usia tidak jadi masalah. Ayah juga tahu, wanita yang pernah kumainkan, jumlahnya sangat banyak. Sekarang wanita biasa, tidak bisa menarik minatku. Aku hanya bisa merasakan kenikmatan dengan menaklukkan istri orang lain. Kalau begitu serahkan saja wanita ini padamu. Tangkap mereka semua. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Bukankah kau memintaku membebaskan istri dan anakmu? Bukankah aku sudah membebaskannya? Seharusnya kau berterima kasih padaku ya. Kalian sedang mencari masalah. Kalian tahan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wo Sicheng, apa yang akan kau lakukan? Tenang saja, aku tidak akan memukulmu atau anakmu. Aku hanya ingin kau melihat bagaimana aku menghajar. Si tidak berguna ini sampai mati dengan tongkat. Aku peringatkan kalian, kalau berani menyentuh sehelai rambut mereka, akan kubuat kalian menyesal seumur hidup. Sialan kau. Kau sudah di ujung tanduk, masih saja bertingkah di depanku. Ayah, aku berubah pikiran sekarang. Aku akan menyisakan sedikit nafas pada si tidak berguna ini, biar dia melihat bagaimana aku mempermainkan istrinya sampai mati. Kalau begitu hajar saja sampai setengah mati. Kau cari mati. Ayah, Sejak kapan ayahku sekeren ini? Dan dia. Semuanya hentikan. Suami, kamu baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Semuanya hentikan. Kepala pabrik Lin. kepala pabrik Lin, Anda datang? Kau pasti mati. Kepala pabrik Lin, mengapa Anda datang ke sini? Kepala pabrik Lin, kedatangan Anda tepat waktu. Anjing ini berani berpura-pura sebagai ketua grup, dan dia merusak hadiah ulang tahun yang sudah Anda siapkan untuk ketua. Untungnya aku berhasil menangkapnya. Aku baru saja akan membawanya ke bagian keamanan. Anjing ini berani melawan. Aku sedang meminta orang untuk memberinya pelajaran. Kalian Lin Xiangdong, ini wakil kepala pabrik Anda, kepala departemen pengadaan, kepala bagian keamanan, dan kepala bengkel Anda. Satu persatu, mereka sungguh sombong. Kurang ajar. Kau berani berbicara tidak sopan kepada kepala pabrik Lin, kau ingin mati ya? Mau mati? Ya. Kepala pabrik Lin lututnya selemah itu. Apa maksud kepala pabrik Lin dengan ini? Hadiah ulang tahun ini dikirim oleh ketua untuk orang tuanya. Hadiah senilai 3 juta rupiah, hancur begitu saja. Menurut Anda, kepala pabrik Lin, apakah dia tidak akan takut? Kepala pabrik Lin, jangan khawatir. Meskipun anjing ini aku yang menangkapnya, keberhasilan ini, semuanya untuk Anda. Anda tangkap dia, kirim dia ke hadapan ketua, lalu tebus kesalahan Anda. Saya yakin, ketua pasti akan memaafkan Anda. Benar, kepala pabrik Lin. Menyingkir dariku. Dasar mata bodoh. Dasar bodoh, tidak tahu membedakan mana yang benar. Kepala pabrik Lin, barang-barang ini rusak. Saya tahu Anda sangat marah. Jika Anda ingin melampiaskan kemarahan Anda seharusnya memukulnya. Mengapa Anda memukul saya? Saya sudah setua ini. Dan saya juga wakil kepala pabrik. Saya juga punya harga diri. Memukulmu itu masih ringan. Dasar bodoh, tidak tahu menimbang siapa dirimu. Keluarga Huo, kalian sudah tamat. Keluarga Huo saya? Keluarga Huo tamat? Kepala pabrik Lin, Anda, apa maksud Anda? Benar. Dasar bodoh, tahukah kalian siapa orang yang kalian pukul itu? Dia hanyalah seorang buruh tani yang mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Benar. Kurang ajar, dasar kau yang tidak tahu diri. Tahukah kau seberapa besar masalah yang telah kau buat? Cepat berlutut dan meminta maaf padanya. Masalah besar apa yang telah kami buat? Dia hanyalah orang kelas bawah di masyarakat, sampah total. Menyuruh saya berlutut padanya? Mimpi saja. Lutut saya lebih berharga daripada nyawanya. Kau masih berani bicara omong kosong? Kepala pabrik Lin, apakah Anda salah? Orang rendahan ini hanyalah menantu keluarga Jiang yang tidak berguna. Status apa yang mungkin dia miliki? Tidak tahu malu? Kau masih belum mau diam? Huo Chang'an, Huo Sicheng, kalian ayah dan anak menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan banyak kejahatan. Mulai sekarang, saya memberhentikan kalian berdua dari semua jabatan di pabrik elektronik Sensi. Selain itu, semua orang dari keluarga Huo akan masuk daftar hitam pabrik elektronik Sensi. Semua karyawan di pabrik yang memiliki hubungan dengan kalian akan sepenuhnya dibersihkan. Apa? Wow, keluarga Huo sudah tamat. Bukan itu, kepala pabrik Lin.
Apakah ini semua salah paham? Saya bisa bersaksi. Sampah ini hanyalah adik ipar ketiga keluarga Jiang yang paling tidak berguna. Benar, 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 benar. Bagaimana Anda bisa memecat wakil kepala pabrik Huo dan kepala Huo demi seorang sampah yang tidak berguna? Benar. Kepala pabrik Lin, sampah ini telah menjadi menantu keluarga Jiang selama lebih dari 20 tahun. Kami tahu betul siapa dia. Tentu saja. Dia hanyalah kuli bangunan rendahan di lokasi konstruksi, bukan? Seorang kuli. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi orang besar. Bukan? Jelas bukan? Chen Zihai, apakah petugas keamanan yang memukul tadi bawahanmu? Tentu saja. Mereka semua adalah personel elit dari divisi keamanan saya. Saya membawa mereka hari ini untuk menangkap bajingan yang menyamar sebagai ketua dan mencuri hadiah ulang tahun. Bagus, bagus, bagus. Keluarga Jiang kalian juga tamat. Kepala pabrik Lin, saya hanya menjalankan tugas saya sebagai kepala divisi keamanan. Apalagi saya membantu ketua menangkap pencuri hadiah ulang tahun. Seharusnya, bukankah ini seharusnya dihadiahi? Mengapa Anda mengatakan keluarga Jiang sudah tamat? Betul. Tugas, Chen Zihai, kau memerintahkan petugas keamanan bawahanmu untuk memukuli orang seenaknya. Kau benar-benar tidak termaafkan. Saya? Kepala pabrik Lin, lalu bagaimana dengan saya? Kalian berdua sekomplotan. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Kaki tangan yang memprovokasi ini, Wang Long, Chen Zihai, kalian berdua juga dipecat. Apa? Apa? Bukan, aku dipecat. Bukan cuma aku, jabatan kepala bengkelku hilang. Aku? Suamiku, bukankah kamu bilang jika berhasil menangkap sampah itu untuk direktur utama, kamu akan dihargai perusahaan, mendapat promosi dan kenaikan gaji? Mengapa malah dipecat? Mana aku tahu ini? Benar, suamiku, kita baru saja membeli rumah di kota kabupaten ini. Kamu dipecat dari jabatan kepala bengkel. Bagaimana dengan cicilan rumah ini? Mana aku tahu? Sialan, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kedua menantuku begitu hebat, bagaimana bisa mereka dipecat? Membawa bencana. Sebenarnya ada apa ini? Bicara. Kalian keluarga Huo dan juga kalian keluarga Jiang, konsekuensi hari ini semua kalian tanggung sendiri akibatnya. Lin Xiangdong, aku tidak terima. Aku tidak terima. Kami juga tidak terima. Betul? Kenapa kamu memecat suamiku? Aku tidak terima. Hailin, Lu Jiangguo itu hanya sampah. Memecat kami hanya demi dia, berdasarkan apa? Hari ini, kamu harus memberikan penjelasan yang masuk akal kepada kami. Jika tidak, kami akan lapor ke grup, melaporkanmu atas penyalahgunaan wewenang. Eksekutif tinggi dari markas besar grup Shengxi telah tiba. Lu Jiangwo, bukankah kau berpura-pura menjadi direktur utama? Sekarang petinggi dari kantor pusat grup sudah datang. Hari ini kau tamat sudah. Hei kalian, apa yang sedang kalian lakukan? Tenang saja, tidak apa-apa. Minggir. Ini rumah sendiri. Rumah sendiri. Ada apa? Apa yang sedang dilakukan? Sungguh tidak tahu sopan santun. Orang ini, Lin Xiangdong, aku tidak peduli apa hubunganmu dengan direktur utama palsu ini. Kau berani membiarkan dan melindunginya, maka kau tidak termaafkan. Hari ini kau juga tamat. Oh ya? Benarkah? Kami menghormati direktur utama. Dia direktur apa? Tentu saja, direktur utama grup Shengxi. Apa? Ayah, bertahanlah. Lu Jiangwo direktur utama, bagaimana itu terjadi? Benar. Pemimpin, Lu Jiangwo jelas adalah menantu ketiga kami. Dia bekerja di luar kota sepanjang tahun, tidak punya kemampuan apa-apa. Bagaimana dia bisa menjadi direktur utama grup Shengxi? Identitas direktur utama, bukan wewenangmu untuk mempertanyakannya. Apa? Selama ini, menantu yang dipandang rendah oleh seluruh keluarga kami. Ternyata, benar-benar direktur utama grup Shengxi. Selesai. 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 Kali ini benar-benar selesai. Keluarga kita, apa yang telah kita lakukan? Ini semua, adik ipar ketiga, direktur utama, orang yang memukulmu tadi, adalah anak buah Chen Zihai. Itu tidak ada hubungannya denganku, tidak ada hubungannya denganku. Kakak ipar, bagaimana kamu berbicara seperti itu? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Wang Long, kamu bajingan.
Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Apa? Apa yang kamu lakukan? Cukup, tunggu, cukup. Masalah ini tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Itu Huo Sicheng, bajingan itu idenya. Itu si biang keladi itu, si biang keladi itu. Ini pasti salah. Bagaimana mungkin Lu Jiangguo bisa jadi direktur utama? Dia hanyalah sampah yang bisa aku injak kapan saja, yang aku siksa tanpa ampun. Benar-benar tidak berguna. Tidak mungkin dia direktur utama grup Shengxi. Diam. Dasar anak durhaka. Kenapa kamu tidak segera berlutut dan minta maaf? Ah, direktur utama, saya salah. Direktur utama, saya salah. Saya benar-benar tidak bisa melihat dan tidak tahu diri. Saya salah. Saya mohon, ampuni kami. Anggap saja saya dan ayah saya seperti kentut yang dibiarkan begitu saja. Ah, saya mohon ampuni kami. Ah, direktur utama, saya tidak sengaja menyinggung Anda. Anda orang besar yang tidak memedulikan kesalahan orang kecil. Lepaskan keluarga Huo. Sekarang baru tahu kalau salah. Sudah terlambat. Anda pikir saya ingin menghancurkan keluarga Huo hanya karena dendam pribadi? Lin Xiangdong, Huo Chang'an, Huo Sicheng, kalian berdua bajingan. Apa kalian benar-benar berpikir bisa berbuat sesuka hati di Kabupaten Qinghe? Ini adalah semua bukti kejahatan kalian yang dilakukan bertahun-tahun di pabrik dengan menyalahgunakan jabatan, korupsi, dan menimbun keuntungan pribadi, serta menindas pria dan wanita. Semua bukti kejahatan. Kalian tinggal tunggu saja membusuk di penjara. Ayo, tangkap mereka berdua dan seret ke bawah. Aduh, direktur utama, ampuni kami. Direktur utama, ampuni kami. Di direktur utama, ampuni kami, direktur utama. Saya akan berkelakuan baik, direktur utama. Saya. Anda benar-benar direktur utama grup Shengxi? istriku, setiap perkataan yang saya katakan pada Anda adalah benar. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita lagi. Ayah, Ketua Dewan Direksi. Tolonglah, pertimbangkan bahwa aku ini kakak iparmu. Lepaskan saja aku. Ketua Dewan Direksi. Ketua Dewan Direksi. Kami semua ini keluarga. Bukankah begitu? Keluarga, Tolong bebaskan kami. Ampuni kami kali ini. Ya? lepaskan. Jiangwo, kami tahu kami salah. Demi Yao Yao, ampunilah kami berempat. Benar, ampunilah kami. Adik ketiga. Cepat minta adik ipar ketiga untuk melepaskan suamimu. Lepaskan kami. 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 Kami pantas mendapatkan hukuman ini. Pantas mendapatkan hukuman ini. Keluarga? Kapan kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Siapa yang memaksa istriku bercerai denganku? Dan siapa pula yang memaksanya memutuskan hubungan dengan keluarga kalian? Menantu yang baik. Kamu dan Yao Yao adalah pasangan yang serasi. Kalian memang sudah ditakdirkan bersama. Nak, ibu yang dulu memang salah. Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Kalau kakak perempuanmu yang pertama dan kedua berani mengganggumu lagi, ibu akan langsung menampar mereka. Benar. Menantu yang baik. Semua ini adalah kesalahan kami di awal. Ayah yang salah telah menyalahkanmu. Kamu tidak akan mempermasalahkan orang tua sepertiku, kan? Istriku, bagaimana menurutmu? Apakah kita akan memaafkan mereka? Jiangwo, bagaimanapun juga, mereka adalah ayah, ibu, dan kakakku. Bagaimana kalau... Sudahlah, Karena istriku sudah angkat bicara, maka hal-hal yang dulu saat kalian melecehkan keluarga kami tidak akan kuperhitungkan lagi. Terima kasih. Adik ipar ketiga memang benar-benar orang yang melakukan bisnis besar. Tepat sekali. Sungguh berjiwa besar. Dan juga, dia sangat tampan. Aku bisa mengabaikan masalah pribadiku, tetapi urusan perusahaan harus diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Lin Xiangdong. Ya, Selidiki kepala bengkel Wang Long. Jika ada kejahatan jabatan apapun, hukum dia sesuai undang-undang. ya. Selidiki secara menyeluruh kepala keamanan, Chen Zihai. Terutama, selidiki apakah dia pernah melakukan hal seperti hari ini, mengubah tim keamanan perusahaan menjadi pasukan pribadinya. Jika terbukti dia pernah menggunakan jabatannya untuk menindas atau memukuli orang tanpa alasan, hukum dia dengan tegas. Ya, Habislah aku. Istriku, aku janji padamu, aku pasti tidak akan membalas dendam secara pribadi
Semua akan diproses sesuai hukum. Apa kamu keberatan? Mana mungkin? Kamu adalah direktur utama grup Shengxi, mengurus mata pencaharian banyak orang. Apa yang kamu lakukan ini benar. Istriku, terima kasih kamu mengerti aku. Ayo, kita pergi. Kemana? Tentu saja pulang ke rumah kita sendiri. Direktur utama, Nyonya, Tuan Muda, silakan masuk ke mobil. Nyonya? Tuan Muda, Mulai sekarang, kalian harus membiasakan diri dengan panggilan ini. Menantuku yang baik, sering-seringlah pulang dan berkunjung ya. Sering-seringlah pulang dan berkunjung. selamat jalan Direktur Utama. Selamat jalan Nyonya dan Tuan Muda. Kenapa aku merasa seperti sedang bermimpi? Benar, Ayah. Ini sungguh luar biasa. Sampai sekarang aku masih tidak percaya. Ini nyata. Istriku, ini bukan mimpi. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menyembunyikan identitasku darimu dan putra kita. Itu memang kesalahanku. Tapi masih ada banyak waktu, sedikit demi sedikit tentang bagaimana aku memulai usaha ini, akan kuceritakan pelan-pelan padamu. Orang lain menganggap aku adalah pria tak berguna yang tidak punya pencapaian apapun. Hanya kamu, istriku, yang tidak pernah meninggalkanku. Istriku, terima kasih. Selama ini aku terlalu banyak berutang padamu dan putra kita. Mulai sekarang, aku akan melakukan segalanya untuk menebusnya. Aduh. Cukup. Aku masih di sini. Kalau mau mesra-mesraan, di rumah saja. Dasar anak nakal. Hei, Menting. Aku sedang bersama ayah dan ibu. Baik, aku akan memberitahu mereka. Nak, sejak kapan kamu punya pacar? Putra kita dan kekasihnya sudah berpacaran selama setahun. Karena selama setahun ini, kamu jarang sekali pulang. Tentu saja kamu tidak tahu. Maafkan ayah, nak. Ayah mengabaikanmu. Bagaimana gadis ini? Bagaimana latar belakang keluarganya? Menting adalah seorang yatim piatu. Dia adalah rekan kerjaku di pabrik elektronik. Lu Jiangguo, sekarang kamu sudah menjadi orang kaya. Kok kamu jadi mempertanyakan latar belakang keluarga? Saat putra kita berpacaran dengan Meng Ting, dia tidak tahu bahwa dirinya adalah anak orang kaya. Ini yang namanya cinta sejati. Kamu mengerti? Iya. Istriku, nasihatmu benar. Aku beritahu ya, Meng Ting itu bunga pabrik elektronik. Dia sangat cantik. Hei nak, tadi Meng Ting meneleponmu membicarakan apa? Dia bilang ingin membicarakan masalah pertunangan dengan Anda dan ayah. Pertunangan? Astaga, bagus sekali. Tepat sekali kamu bisa bertemu dengannya. Baik. Nak, kalau kamu jadi menikah dengannya, peraslah ayahmu habis-habisan. Beli rumah dan mobil yang paling mahal. Siapa suruh dia menyembunyikan ini dari kita berdua begitu lama? Ibumu benar, nak. Semua permintaanmu, ayah akan memenuhinya. Sayang sekali. Ada apa suami? Sayang sekali apa? Awalnya saya sudah mencarikan jodoh untuk anak kita. Di dalam grup, dia adalah pilihan utama saya untuk menjadi menantu perempuan. Awalnya saya ingin mencari waktu agar kalian berdua bisa bertemu. Tetapi karena anak kita sudah punya kekasih, maka saya terpaksa membatalkannya. Ayah. Nah, tidak masalah. Selama itu adalah pilihanmu, ayah pasti akan mendukung. Saya pasti akan mengadakan pesta untukmu, pernikahan mewah yang akan membuat semua orang iri. Terima kasih, ayah. Meng Ting datang. Selamat sore, Paman dan Bibi. Perkenalkan, saya Shu Meng Ting, kekasih Xiaoyang. Bagus. Ayo, duduklah dulu. Xiaoyang, kamu juga duduk. Duduk. Semua hidangan sudah disajikan. Mari kita makan sambil berbincang. Jangan sungkan ya. Silakan. Wah, aku juga mau. Terima kasih. Ya, mari. Jangan sungkan, silakan mulai makan. Paman, Bibi, saya pamit pulang dulu. Baiklah Nona Su, kita sudah sepakat. 3 hari lagi, saya akan mengadakan pesta pertunangan kalian. Sampai jumpa lagi, Paman dan Bibi. Aku antar ya. Tidak perlu, Xiaoyang. Paman jarang pulang. Temani beliau lebih lama ya. Anak Meng Ting ini benar-benar tahu sopan santun. Putra kita sangat beruntung. Suamiku, bagaimana pendapatmu tentang menantu kita ini? Kesan pertama cukup bagus. Halo Lin, tolong pesankan Hotel Yunding Tiangong di ibu kota provinsi, ruang perjamuan nomor 1 Tianzi. 3 hari lagi, saya akan mengadakan pesta pertunangan untuk putra saya. Nanti suruh anakku kirimkan padamu daftar nama rekan kerja yang memiliki hubungan baik di pabrik. Oh, ngomong-ngomong, undangan tidak perlu dikirimkan kepada keluarga Jiang. Saya tidak ingin orang-orang yang tidak ingin saya temui muncul di pesta pertunangan putra saya.
Tuan, Bagaimana hasilnya? 3 hari lagi sampah itu akan mengadakan pesta pertunangan di ibu kota provinsi untukku. Tapi Tuan, aku tidak ingin menikah dengannya. Aku hanya mencintaimu dan ingin bersamamu seumur hidup. Dasar jalang, jangan lupakan siapa dirimu. Maafkan aku, Tuan, aku salah, Tuan. Siapapun yang kau suruh aku nikahi, aku akan menikah dengannya. Ah, Aduh, gelangku. Gelang seharga 2 miliar rupiah. Nenek, Milikku. nenek, ada apa, nenek? Gelangku yang seharga 2 miliar rupiah. Aduh, Gelangku. gelangku. Gelang apa? Gelangku. Ayah, ibu, aku pulang. Selamat ulang tahun, kakek, semoga panjang umur. Ini anggur terbaik yang kupesan langsung dari Prancis untukmu. Ada apa dengan kalian? Aku melihat nenek menangis di depan pintu. Apakah ada sesuatu yang terjadi pada keluarga kita? Kenapa kalian semua terlihat sangat murung? Bicaralah. Nah, keluarga Jiang kita. Sudah tamat. Apa? Apa? Kau bilang paman ipar adalah ketua grup Shengxi? Itu tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Ayah? Apa yang ibu katakan? Ini benar? Bicaralah. Jika Lu Jiangwo, si tua tak berguna itu, adalah ketua, lalu Lu Xiaoyang, yang selalu kuinjak-injak sejak kecil, bukankah dia akan menjadi tuan muda grup Shengxi? Ini tidak benar. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Xiao Hao, apa yang ibumu katakan semuanya benar. Ayahmu dan paman iparmu sudah diskors dari jabatan dan sedang menjalani penyelidikan. Begitu bukti kejahatan mereka ditemukan, maka dipecat mungkin adalah yang paling ringan. Mereka mungkin akan dipenjara. Kita keluarga Jiang, kali ini benar-benar tidak bisa menghindar dari bencana. Jika ini terjadi setelah aku meninggal, bagaimana aku bisa menghadapi para leluhur keluarga Jiang? Ayah, paman ipar kedua, kalian telah dibohongi oleh paman ipar. Dia sama sekali tidak mungkin menjadi ketua grup Shengxi. Xiao Hao, jangan bicara sembarangan. Wakil kepala pabrik elektronik Huo Chang'an dan putranya Huo Sicheng telah dibawa pergi oleh anak buah paman iparmu. Apakah ini masih bisa diragukan? Jika dia bukan ketua, bagaimana mungkin kepala pabrik Lin dari pabrik elektronik bisa begitu patuh padanya? Ayah, paman ipar kedua. Jika dugaanku tidak salah, kepala pabrik Lin dan wakil kepala pabrik Huo, mereka berdua memiliki masalah di antara mereka, bukan? Di antara mereka berdua, memang ada perselisihan. Wakil kepala pabrik Huo selalu mengincar posisi kepala pabrik Lin. Persaingan sengit telah berlangsung bertahun-tahun. Ini benar. Ini menunjukkan bahwa paman ipar telah menerima keuntungan dari kepala pabrik Lin dan sengaja bekerja sama dengan kepala pabrik Lin untuk memainkan sandiwara ini. Maksudmu, Lu Jiangguo adalah aktor yang disewa kepala pabrik Lin untuk menggunakannya menjatuhkan keluarga Huo? Tepat sekali. Nak, ini semua hanya spekulasimu. Apa kau punya bukti? Buktinya adalah ketua perusahaan kami saat ini berada di luar negeri, membicarakan kerjasama dengan perusahaan lain, sama sekali tidak mungkin berada di Kabupaten Qinghe. Jadi, paman ipar tidak mungkin menjadi ketua grup Shengxi. Jadi, paman tidak mungkin menjadi direktur grup Shengxi. Betul, Nak. Kamu bekerja di kantor cabang distrik Huadong Group Shengxi. Ini pasti lebih tahu kemana perginya direktur daripada karyawan perusahaan bawahan seperti kami. Oh iya, Xiao Hao. Aku ingat, kamu hanya staf di kantor cabang distrik Huadong. Apa kamu bisa dengan mudah mengetahui pergerakan direktur? Ayah, ibu, paman kedua, kali ini aku pulang. Juga ada kabar gembira untuk kalian. Aku dapat promosi. Sekarang statusku adalah wakil presiden eksekutif kantor cabang distrik Huadong. Pabrik elektronik Shengxi Kabupaten Qinghe adalah area di bawah tanggung jawabku. Apa yang kamu katakan itu benar? Kalau begitu, bukankah kamu akan menjadi atasan ayah dan paman keduamu? Lebih dari itu, kakak ipar. Posisi Xiao Hao sekarang jauh lebih tinggi daripada si tua kepala pabrik Lin itu. Tidak kusangka, putraku, Wang Long, sukses. Mulai sekarang, tidak perlu lagi melihat wajah si tua Lin Xiangdong itu. Tepat sekali. Tidak hanya itu, keluarga kita nanti akan berkuasa di seluruh Kabupaten Qinghe. Benar, berkuasa. Masalah direktur berada di luar negeri ini diucapkan langsung oleh presiden direktur perusahaan kami. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Paman,
hanya pura-pura menjadi direktur perusahaan kami. Lu Jiangwo si tua tidak berguna itu, ternyata sedang berakting. Menggunakan kekuasaan orang lain, berlagak hebat di depan kita. Nak, begitu kamu dapat kesempatan, kamu harus membalaskan dendam ayah dan ibu, paman dan bibi kedua, untuk melampiaskan kekesalan ini. Benar. Ya, benar. Lu Jiangwo. Dasar bajingan kamu. Jangan menunggu lagi. Kesempatan ini sudah di depan mata. 3 hari lagi, kita akan pergi ke ibu kota provinsi. Pergi ke ibu kota provinsi untuk apa? Untuk menghadiri pesta pernikahan dan melihat sebuah lelucon yang sangat besar. Sepupuku, Xiaoyang, ayahmu yang tidak berguna itu telah menghina ayah dan ibuku. Kali ini, aku pasti akan membuat seluruh keluargamu tercemar reputasinya, terutama kamu. 3 hari kemudian, kamu akan menjadi bahan tertawaan yang dikenal di seluruh provinsi Jiang. Xiaoyang, Saya di sini. selamat, selamat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selamat, selamat. Wah, kalian berdua datang. Selamat atas pernikahanmu. Terima kasih, terima kasih. Astaga, seumur hidupku, ini pertama kalinya aku makan di hotel semewah ini. Tentu saja, kita mendapatkan kesempatan ini berkat Xiaoyang. Hei, Xiaoyang, ayahmu itu sebenarnya orang seperti apa? Kenapa kepala pabrik Lin mau memesan aula perjamuan sebesar ini di hotel ini untuk acara pertunanganmu? Ayahku, dia hanya pekerja konstruksi di kota provinsi. Memangnya status apa yang dia miliki? Dia punya sedikit hubungan pribadi dengan kepala pabrik Lin. Adik Lu, aku tidak menyangka kamu bisa menikahi kembang pabrik kita. Chu Mengting adalah dewi di hati semua pria di pabrik kita. Beraninya si sampah tak berguna ini? Kepala pabrik Lin justru memesan aula perjamuan nomor 1 Tianzi di Yunding Tiangong untuk pertunanganku dengannya. Wah, gila. Ini Yunding Tiangong. Ini adalah hotel paling mewah di Provinsi Jiang di bawah naungan grup Shengxi. Katakan padaku, Lu Jiangwo si sampah itu hanya tukang angkut batu bata. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Untuk mengadakan pesta pertunangan putranya di sini? Xiao Hao, kau yakin bahwa status Lu Jiangwo yang kau sebutkan sebagai direktur utama itu palsu? Suami bibi kedua, apa yang perlu kau khawatirkan? Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya. Yang memesan aula perjamuan ini adalah Lin Xiangdong. Lu Jiangwo telah membantunya menyingkirkan Huo Chang'an dan putranya, jadi bisa dibilang dia memegang kendalinya. Dia mengadakan pesta pertunangan untuk putranya, Lu Xiaoyang si sampah ini, pasti sebagai balasan atas bantuannya. Aduh nak, ibu masih merasa khawatir. Sebelumnya banyak orang yang berkata, Direktur Utama Grup Shengxi akan datang ke Kabupaten Qinghe untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada ayah mertuanya. Ibu, apa yang kau pikirkan? Itu pasti hanya rumor. Jadi, orang-orang bejas yang turun dari Rolls Royce itu adalah aktor yang disewa oleh kepala pabrik Lin? Tentu saja. Meskipun direktur utama itu tidak suka menonjolkan diri, dan tidak ada satupun fotonya di seluruh internet, tapi kita punya foto semua eksekutif di situs web resmi kita. Kau bilang orang yang datang terakhir itu adalah eksekutif kita? Bisa langsung diperiksa di situs web resmi kita, kan? Benar, 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 periksa, periksa. Benar, memang tidak ada fotonya. Tidak ada. Tidak ada. Sialan. Eksekutif omong kosong yang mereka sebutkan. Itu ternyata hanya penipu. Maka Lu Jiangwo pasti juga palsu. Betul. Ku bilang kalian ini, sekarang putraku adalah wakil presiden eksekutif terhormat grup Shengxi cabang Huadong. Masa kalian masih tidak percaya dengan apa yang dia katakan? Benar, kan? Nak, rencana ini sungguh licik. Mengungkap kejahatan si sampah yang menyamar sebagai direktur utama di pesta pertunangan putranya, mari kita lihat bagaimana mereka sekeluarga bisa menjalani hidup di Kabupaten Qinghe setelah ini. Kalian lihat saja nanti. Hari ini, aku akan merendahkan harga diri seluruh keluarga mereka. Habis-habisan. Aku sudah tidak sabar melihat bagaimana si sampah itu akan memohon ampunan setelah kejahatannya menyamar sebagai direktur utama terbongkar. Kakak ipar, kau benar-benar jahat. Ayo, kita masuk. Ayo, 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 ayo. Baik. Benar-benar ramai sekali, ya? Kakak sepupu, Wang Long,
Chen Zihai, kalian tidak punya surat undangan. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Jadi Anda kepala pabrik Lin? Ini bukan urusan Anda. Om, Anda bilang hari ini pertunangan sepupu saya, tapi Anda tidak mengundang keluarga kami. Bukankah ini terlalu tidak sopan, ya? Zhao Hao, saya tahu sejak kecil Anda dan Xiaoyang bermain akrab, tapi Anda seharusnya sudah dengar tentang apa yang terjadi beberapa hari lalu antara saya, orang tua Anda, dan keluarga bibi kedua Anda. Alasan saya tidak mengundang Anda adalah karena takut Anda merasa canggung. Alasan itu bisa saya terima, tetapi hari ini, saya sudah membawa masuk keluarga Jiang. Jadi, Anda tidak mungkin mengusir kami di depan banyak orang, kan? Ayah, mereka sudah tahu identitas ayah. Seharusnya mereka tidak berani macam-macam hari ini. Bagaimana kalau biarkan saja? Biarkan mereka cari tempat duduk sendiri. Pantas saja dia dipanggil suami adik bungsu. Ya, Terima kasih, Om. Saya tidak peduli apa tujuan kalian datang hari ini. Kalian sebaiknya bersikap baik-baik saja. Kalau sampai berani membuat masalah, ketua pasti tidak akan membiarkan kalian. Ketua sialan. Nanti setelah anak saya membongkar bahwa Anda hanyalah pecundang, saya lihat bagaimana Anda akan mati. Terima kasih semuanya sudah datang ke pesta pertunangan saya dengan Meng Ting. Meng Ting adalah kembang pabrik elektronik dan banyak juga yang mengejarnya. Sejujurnya, sampai sekarang saya masih merasa seperti bermimpi, tidak percaya ini nyata. Meng Ting, terima kasih telah memilih saya. Saya bersumpah akan melindungi kamu seumur hidup dan menjadikan kamu wanita paling bahagia di dunia ini. Maukah kamu menikah dengan saya? Terima dia, terima dia, terima dia, terima dia. Meng Ting, ada apa denganmu? Merasa tidak enak badan? Direktur, saya ingat Nyonya belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Biar saya lihat sebentar. Meng Ting, ulurkan tanganmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bagaimana? Ini denyut nadi kehamilan. Meng Ting, kamu hamil. Bagus sekali Jiang Guo, kita akan menimang cucu. Nak, hei, ada apa denganmu? Meng Ting, katakan padaku, anak siapa yang kamu kandung? Anakku, apa maksudmu bicara seperti itu? Su Meng Ting, selama setahun ini, aku bahkan tidak pernah menyentuh bibirmu. Katakan padaku, anak siapa yang sedang kau kandung ini? Anakku. Anakku, apa yang kau katakan itu benar? Kau bilang anak yang dikandung perempuan itu adalah anakmu? Tentu saja, ayah. Yang akan menggendong cucu itu adalah ayah, bukan si pecundang Lu Jiangwo itu. Aduh gila. Tidak heran, Xiao Hao bilang 2 hari lalu, dia mengundang keluarga Jiang untuk melihat lelucon besar. Ternyata masalah ini... Oh, aku mengerti sekarang. Anakku, kau sedang membalas dendam untuk ayahmu. Wang Hao, apa maksudmu? Apa maksudku? Lu Xiaoyang, tidak disangka, kan? Dewi yang kau kejar mati-matian itu, tunangan yang bertunangan denganmu itu, sebenarnya sudah lama bersamaku. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Lepaskan aku. Lu Xiaoyang, tadi aku dengar kau bilang, kau dan Meng Ting tidak pernah berciuman selama lebih dari setahun. Anakku, tenanglah. Anakku, tenanglah. Dengarkan apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Su Meng Ting, kenapa kau mengkhianatiku? Pasangan selingkuhmu itu, sialan, dia adalah sepupuku. Kau juga harus mempermalukanku dengan cara ini. Kenapa? Lu Xiaoyang, kau salah. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Sialan, masih bilang tidak mengkhianati? Sebelum aku mengenalmu, aku sudah lama mengikuti tuanku. Dari setuju untuk berkencan denganmu, sampai hari ini bertunangan denganmu. Itu hanyalah tugas dari tuanku. Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Xiaoyang tidak apa-apa. Meng Ting, Bibi selalu menyukaimu, menganggapmu anak yang tahu diri.
Kenapa kau orang seperti ini? Mengapa kau menyakiti anakku? Salahkan saja dirimu yang bodoh. Kalian juga tidak usah sombong. Lihatlah betapa buruknya kalian. Dengan sosok dan penampilan seperti diriku, kemanapun aku pergi. Ada Dewi yang dikejar banyak pria. Anakmu yang tidak berguna itu pantas menikahiku? Kalau bukan karena tugas dari tuanku, Lu Xiaoyang si pecundang ini, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk berbicara denganku. Wang Hao, setahun yang lalu, kau menyuruh perempuan murahan ini sengaja mendekati Xiaoyang hanya untuk hari ini mempermalukan keluarga kami di depan umum. Tidak sepenuhnya begitu. Menikah dengan anakmu memang tugas jangka panjang Meng Ting. Dia menikah dengan anakmu selama tidak ketahuan. Aku akan selalu menjadi tuannya. Tapi dengan tingkat kecerdasan Lu Xiaoyang, mungkin dia tidak akan pernah mengetahuinya seumur hidup. Bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Aduh, sepupu, sesuai rencana awal, kau bisa saja tidak tahu apa-apa seumur hidupmu. Setidaknya kau akan berpikir, Meng Ting akan menemanimu sampai tua. Jika ada yang patut disalahkan, ayahmu waktu itu mempermalukan orang tuaku di depan umum. Itulah mengapa aku mengubah tugasnya. Yang aku inginkan adalah hari ini, membuat seluruh keluarga kalian kehilangan muka. Setelah hari ini, seluruh provinsi Jiang akan tahu bahwa di Kabupaten Qinghe ada Lu Xiaoyang. Dia adalah pria yang dicurangi. Bajingan, aku akan membunuhmu. Nak, Tenang, nak. Ada ayah di sini. Ayah akan bantu bereskan. Bawa putraku ke sana dulu. nak, Wang Long, kau tahu siapa aku? Kenapa kau berani membiarkan putramu melakukan hal seperti ini? Wang Long, kau gila? Kau tahu betul identitas direktur utama, namun berani membiarkan putramu membuat keributan di pesta pertunangan? Kau mau seluruh klan Jiang menanggung akibat yang tak terhindarkan? Setan dengan ibumu. Menanggung akibat yang tak terhindarkan? Justru kaulah yang akan menanggung akibat yang tak terhindarkan. Kau berani memukulku? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Jangan berpikir karena kau manajer pabrik, kau bisa seenaknya merendahkanku. Aku beritahu ya, putraku sekarang adalah wakil presiden eksekutif kantor cabang distrik Huadong Group Shengxi. Dia adalah atasanmu. Wakil presiden eksekutif kantor cabang? Betul sekali. Surat penunjukannya sudah diumumkan di situs resmi grup. Kalau tidak percaya, kau bisa memeriksanya sendiri. Mulai sekarang, kalau kau berani tidak sopan padaku, aku akan suruh anakku, dalam sekejap saja, menurunkanmu dari posisi manajer pabrik dan menggantinya denganku. Wang Long, kau ini waras tidak sih? Meskipun putramu adalah wakil presiden eksekutif kantor cabang, dari mana dia dapat keberanian, berani bertindak kurang ajar di depan direktur utama? Masih saja bilang direktur utama? Kau. Aku beritahu ya, putraku sudah menyelidikinya. Lu Jiangguo sama sekali bukan direktur utama, dia hanyalah penipu yang kau undang. Kau bilang aku direktur utama palsu? Kenapa? Kau berpura-pura jadi direktur utama selama 2 hari dan sekarang ketagihan, hah? Wang Long, sepertinya kau mencari mati. Justru kau yang pantas mati. Sudah kubilang, putraku sudah menyelidikinya. Kau melakukan ini untuk menjatuhkan Huo Chang'an dan putranya, makanya kau menyuap Lu Jiangguo, berpura-pura menjadi direktur utama, dan menipu orang. Kalian berdua, hukuman apa yang pantas kalian dapatkan? Kakak ipar yang hebat, sungguh berwibawa. Tentu saja, karena kami punya putra yang sukses. Lu Jiangguo, aku tidak peduli Lin Xiangdong. Memberimu uang berapa banyak pun, aku khawatir kau tidak akan sempat menghabiskannya. Apa kau tahu, berani-beraninya kau mengaku sebagai direktur utama kami, kau pasti belum tahu artinya maut, ya? Si Udik ini, mungkin belum tahu, konsekuensi berpura-pura menjadi direktur utama, kan? Wang Hao, bukankah kau bilang kau sudah menyelidikiku? Lalu, apa hasilnya? Coba katakan. Bagaimana aku menyelidikinya? Kau tidak perlu tahu. Yang perlu kau tahu adalah, aku adalah wakil presiden eksekutif grup regional Huadong. Dari semua orang yang ada di sini, hanya aku yang paling dekat dengan inti grup Shengxi. Kalau ku bilang kau palsu, maka kau palsu. Kurang ajar. Dasar bodoh yang tidak tahu diri. Wakil presiden divisi regional yang kecil, berani-beraninya mengaku dekat dengan inti kekuasaan grup. Kau lagi. Jangan kira kami tidak tahu. Kau hanyalah barang palsu. Di situs web resmi grup, sama sekali tidak ada fotomu. Kau hanyalah rekan kejahatan mereka berdua. Sama-sama akan ditangkap di penjara. Lu Jiangguo, Lin Xiangdong, dan apa sebutan? Pejabat tinggi kalian itu, ya? Kalian bertiga sekarang cepat berlutut di depanku, sambil bersujud meminta maaf. Mungkin saja, aku masih bisa meminta anakku membiarkan kalian. Masih berani tertawa, dasar tidak berguna? Aku menertawakan keluargamu yang sudah tidak tertolong lagi. Waktunya hampir tiba. Presiden Direktur Cabang Wilayah Timur Tiongkok, Grup Shengxi, Zhou Ruoxue, membawa 6 hadiah pertunangan, mengucapkan selamat atas pertunangan Tuan Muda Lu. Tuan, dia siapa? Dia adalah presiden direktur kami, Zhou Ruoxue. Dia yang disebut Direktur Zhou.
Dia terlihat sangat muda dan cantik. Sini nak. Datang dan lihat. Ini mas kawin yang ayah siapkan untuk pertunanganmu. Zhou Ruoxue, Presiden Direktur Cabang Tiongkok Timur Grup Shengxi, mewakili kantor pusat Grup Shengxi, mempersembahkan 6 jenis mas kawin. Selamat atas pertunangan Tuan Muda Lu. Nak, aku tidak salah dengar, kan? Direktur Zhou bilang itu dikirim untuk siapa? Dia bilang itu untuk Tuan Muda Lu? Sudah aku bilang ini mas kawin, tentu saja ini dikirimkan untuk pihak wanita. Mas kawin ini awalnya untukmu, Apa... tapi sekarang kamu tidak pantas mendapatkannya. Tidak mungkin. Direktur Zhou, Wang Hao, Direktur Utama telah memberi instruksi bahwa pada pesta pertunangan Tuan Muda Lu hari ini, keluarga Jiang, kecuali istri Direktur Utama, tidak ada satupun yang diizinkan datang. Kau, kenapa bisa ada di sini? Mereka, kenapa juga ada di sini? Direktur Zhou, sebenarnya siapa direktur utamanya? Pamanmu adalah Direktur Utama Grup Shengxi. Kupikir, kau sudah tahu. Zhou Ruoxue menghadap Direktur Utama. Apa? Lu Jiangguo? Benar-benar direktur utama? Dia direktur utama? Tidak mungkin. Orang tua tidak berguna ini, tidak mungkin direktur utama. Beraninya kau. Jabatan Direktur Utama, tidak bisa kau pertanyakan seenaknya. Tapi, kau jelas-jelas mengatakan padaku bahwa direktur utama sedang berada di perusahaan luar negeri untuk bernegosiasi bisnis. Bodoh. Bernegosiasi bisnis dengan perusahaan luar negeri, apakah harus selalu berada di luar negeri? Direktur Utama menggunakan perangkat lunak rapat untuk mengadakan pertemuan secara daring, bukankah bisa? Grup eksekutif tinggi itu tidak ada fotonya secara daring, ya? Benar. Kau ini bodoh dari mana lagi? Dia adalah asisten pribadi Direktur Utama, asisten Li, hanya melayani Direktur Utama, tidak terlibat dalam urusan perusahaan manapun. Jadi bagaimana mungkin ada fotonya? Wang Long, awalnya masalah 3 hari lalu, sudah kubiarkan berlalu. Selama kau dan Chen Sihai mengembalikan uang, haram hasil kejahatan jabatan, aku memutuskan untuk melupakannya. Tetapi putra kesayanganmu menghancurkan peluang ini. Kalian, keluarga Jiang, akan jatuh ke dalam jurang kehancuran. Tidak, ini tidak mungkin. Paman, aku yang salah. Aku tidak tahu diri, lepaskan aku, lepaskan seluruh keluargaku, ya? Soal memohon ampunan, aku sudah cukup mendengarnya 3 hari yang lalu. Pergi. Xiaoyang, tolonglah kakakmu, mau ya? Sepupu, cepatlah berdiri, lantai ini dingin. Sialan kau. Sepupu, Presiden Lu, siapa yang pecundang? Siapa yang pecundang? Aku salah. Siapa yang pecundang? Sayang, dengarkan penjelasanku. Semua ini karena Wang Hao yang memaksaku. Dia yang mencuci otakku sampai jadi seperti ini. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Aku benar-benar bodoh karena memilihmu saat itu. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Anak durhaka. Anak durhaka. Keluarga Jiang dihancurkan olehmu. Anak durhaka. Anak durhaka. Anak durhaka. Anak durhaka. Panggil orang, sampah-sampah ini, lempar mereka keluar. Istri, ini adalah Zhou Ruoxue yang pernah kuceritakan padamu. Sebelumnya aku ingin mengenalkannya kepada anak kita. Bagaimana menurutmu? Menurutku sangat bagus. Orangnya juga cantik. Di usia semuda ini, sudah menjadi presiden direktur cabang perusahaan. Kemampuannya pasti sangat luar biasa. Karena kamu menyukainya, kepribadiannya pasti tidak buruk. Terima kasih atas pujian ibu. Namun, menurutku aku tidak terlalu berguna. Harus anak kita yang suka. Nah, lihatlah. Dia akan menjadi istrimu. Bagaimana menurutmu? Ayah, ini pertama kalinya kami bertemu. Tidak pantas membicarakan hal itu, kan? Xiaoyang, sebenarnya, kita pernah bertemu sebelumnya. Saat kecil di Waduk Dongjiao, kamu menyelamatkanku. Saat kecil, aku ingat, waktu aku berumur 10 tahun, saat liburan musim panas, di dekat waduk, kakak yang kuselamatkan itu adalah kamu. Sebenarnya, saat itu, aku sudah berpikir, ingin menikahimu. Maukah kamu menikahiku? Aku... Mau. Aku mau. Bagus. Bagus sekali. Gedung perjamuan ini sudah dipesan. Makanan juga sudah mulai dimasak. Mahar juga sudah tiba. Rekan-rekan kerjamu ini semua sudah datang. Yang paling penting, lalat-lalat yang menjengkelkan itu sudah diusir semua. Jika kalian berdua tidak keberatan, kita akan adakan di sini acara pertunangan baru untuk kalian. Paman Lu, aku tidak keberatan. Ayah, aku juga mau. Bagus. Aku nyatakan pesta pertunangan dimulai
Baik.